debat offline alhamdulillah lancar. Itu harusnya Pak Ringo tahu. Pak Rahmat harusnya yang jadi moderator. Tapi Ah. ternyata beliau ada kegiatan di gerejanya jam 1 itu. Oh, itu di mana tempatnya? Di Tebet di studionya Badan Wakaf Al-Quran. Oh, saya nggak lihat sih apanya. Boleh kirim dong di grup apa? Oke, siap. Kami ada grup WA Pak Toko. Ternyata Iya, Bunda Indah ini udah kenal lama. Kami ada grup komunitas WA. dialog lintas agama. Ini kalau Iya. Pak Toko mau join bisa lewat Ibu Karyana. Bu Karyana adminnya di situ. Jadi adminnya ada admin Kristen sama admin Islam. Jadi bisa undang teman-teman Kristen, bisa undang teman-teman Islam. Iya, kirain siapa? Nggak taunya Bunda Indah. Pak Toko udah ketinggalan ini. Aku insya Allah nanti kan harusnya akhir Juni Bunda Karyana. Ternyata narasumber Muslim Prof Dodi itu ada acara keluarga. Jadi kita mundur di Juli. Ada debat nanti di Juli di Bandung. Oh ya, Lawan pendeta MYM. NYM. Nanti namanya aku itu Muri Walianto kalau aku nggak salah. Di Bandung siapa dong? Sumber Islam. Kamcan. Oh, Kang Chan lagi Bandung ya? Tandem sama Prof Dodi. Lawannya pendeta Muri Wali sama pendeta Albert. Harusnya akhir Juni acaranya, tapi Prof Dodi itu ada acara keluarga. Jadi kita nanti ke Bandung. Bunda Indah dari Bandung, Jakarta ya? ke Bandung. Ya. Nah, itu Mudah-mudahan. aku kalau ngadain event itu pengennya moderatornya dari Kristen. Jadi kan penyelenggaranya udah Muslim, moderatornya kalau bisa Kristen. Nah, Saya bisa. nah Jadi itu kalau moderator. kalau Ibu Karyana lagi posisi di Jakarta, kita bisa berkomunikasi nanti atau gimana lah nanti. Kalau Ongkosnya udah- berat. Iya kan dekat juga itu kalau Jakarta tuh Bandung. Bun, Ibu ongkos Karyana datang di aja. Medan. Ongkos datang aja, ongkos pulang nggak usah. Oh gitu. Oh, Ibu Koreana Medan ya, bukan Jakarta ya. Mending Iya, mending tapi kalau aku- itu Pak Rahmat nanti kita bawa dari Jakarta lebih murah. Ya. Sebenarnya kan sebenarnya gini loh Bu Karyana, kalau misalnya ada event gitu kan biasanya kan teman-teman kita Kristen itu kan bisa berdonasi ke teman-teman Kristen juga gitu yang atau gimana? Beda-beda ya. Beda-beda mungkin beda denom. Nah, itu dia. Itu dia. Gini. Benar. Beda denom ya. Selain beda denom, kita itu berjuang sendiri, nggak ada kebersatuan. Aku bilang bukan berarti nggak ini ya. Cuma dalam hal Cerita Bu menjaga- Derni ada loh, ada dananya buat kayak gitu-gitu. Ya silakan Itu lanjut Bu kata Bu Karyana. Derni itu. ya bukan berarti nggak kompak. Cuma kan nggak mau nanti ada sesuatu hal kayak itu Rudi Johannes sama itu anak Batak jadi merembet gitu loh, nggak enak. Oh iya. Itu yang membuat jadi kita nggak mau terkait uang. Kan itu gini loh Bun, andai kan saya diongkosin nih ke Bandung berjuang untuk Kristen, itu kan jadi hutang saya. Hutang budi ya? Iya, saya nggak mau seperti itu. Ya, ada Hutang uang. budi jadi atau hutang hutang juga uang ya? kan? Jadi hutang gimana maksudnya? Jadi Ya, hutang itu- budi. Oh, jadi beban. Bukan. Oh, lo diongkosin lo gini-gini ya. Takutnya debat itu nggak sesuai ekspektasi mereka gitu kan? Nanti ibu bebannya ke situ. Iya, siap. ngapain tuh Karyana diongkosin, dia ngumpulin dana gini-gini. Dia bukan apologet ini segala macam, contoh nih. Saya nggak mau seperti itu. Kecuali mereka yang meminta sendiri. Karyana bantulah. Jadi narasumber lah gitu. Jadi narasumber atau jadi moderator. Nah, saya oke. Tapi kalau saya mengajukan diri, saya nggak mau. Oh iya, siap. Gitu, Paham. susah kayak gitu. Tapi HTD itu termasuk yang lain pandangan keagamaannya dibanding teman-teman Kristen yang lain dari Advent atau dari Tritunggal gitu. Aku agak gimana gitu dengar surprise shock sih ya, macam lah mix feeling lah dengar narasi Pak HTD itu.
Nanti aku share linknya ya, link debatnya. Itu siapa ya? Ah, HTB Henry itu Tan. siapa? HTD, Henry Tan. Oh, Ternyata Henry Tan sama Pendeta Arif itu mereka ngakunya mantan Muslim. oh, Gitu. oh. Belum saya kenal orangnya. Bahkan apa tuh Superboy juga saya nggak tahu akunnya yang mana. Belum pernah lihat. Siap. Bang Bonar Masuk lanjut. kalau Ibu Karyani ini kalau Advent, Ibu Karyani Medan ya, Medan. Medan. Sama berarti sama Ibu Derni dong, Advent juga Ibu Derni. Iya, itu. besti mereka. Awalnya tuh Bu Derni agak sebel juga sama Bu Ibu Karyana Derni itu tahu. udah lama loh dia pendiskusi Iya, udah lama. lama kelamaan jadi besti mereka. Aku ngikutin kan. Kak Darni Dia kan dulunya ya, ini dulunya tuh 3 tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Itu kan kita sering sekomal sama Bang Zuma. Wah, narasumber dari Oten tuh banyak kali juga Bu Derni itu. Sadis juga Bu Derni itu. Iya, Bu Derni. Narasumber Oten tuh jangan kalah jauh tuh sama Bu Derni juga. Ya Kristen Itu pokoknya Yesus cewek. Tuhan itu aja. Ada Bang Dio. Bang Dio naik, Bang. Itu dia. Bu Derni itu pokoknya yang penting Yesus Tuhan itu aja toh. iya, Nggak mau. Tapi ada juga data-data yang di bawah dia. Jesus Tapi only. narasi Bu Derni tuh kadang-kadang Advent, ke Advent-Adventan, kadang ke JO-JO-an, gak jelas dia. Itu Pokoknya dia. gini loh Indah, kalau teman-teman Kristen itu nggak bisa kita ngarapin di satu denom di saat mereka membahas Tuh, naikin tentang pekabaran. Bible, pasti akan lari misalnya jadi Wanes. Karena gitu kalau ditarik Yohanes 1 nomor 1, Tritung itu jadi Wanes. Karena apa ya? Kenapa saya bilang dia jadi Wanes? Karena begini, firman itu adalah Tuhan. Itu ini pemahaman Kristen. Baru Yohanes 1:14 itu firman telah menjadi manusia. Nah, firman ini kan dari Yohanes 1 kan adalah Tuhan. Berarti Tuhan itu sudah menjadi manusia. Wanes tuh. Wanes itu kan Yesus itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Yesus, itu Wanes. Nah, jadi Tritunggal sebenarnya jangan bahas di situ Yohanes 1:1, jangan. Nanti jadi Wanes. Ya, coba Kalau aku Pak Bapa Pekabaran, satu boleh. saya juga konsep Pak Pekabaran belum tahu persisnya. Apakah Anda Kabaran, selamat Tritunggal sore. Atau apa? Ya atau silakan. Oneness? Ah, tolong jelaskan gimana Pak Pekabaran. Tapi simple ya. Silakan. Silakan Pak Gimana? Pekabaran. Kami sama loh, sama Pak Pekabaran ini sama dengan Darni, dengan saya, dengan beliau ini. Nah, Advent kita ya. juga sesama Advent bisa berbeda. Ada oneness, ada yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu. Ada yang mengatakan tiga, Bapa, Anak, dan Kudus, tiga Tuhan. Menurut Pak Pekabaran bagaimana? Saya juga ingin tahu. Silakan Pak. Oke ya. Jadi bicara pribadi itu, Bapak dengan anak kan dua pribadi yang berbeda ya. Sangat sederhana kan? Yohanes pasal 5:26 kan? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Tuhan kami itu perantara antara kita manusia dengan sang sumber, yaitu Bapa kami di surga. Jembatan penghubung dia itu. Pribadinya berbeda. Tetapi jangan lupa ya, selalu kerjasama dimulai dari proses penciptaan langit dan bumi. Kejadian pasal 1:6 itu kan. Baiklah kita menciptakan, kata kita keluarkan, sampai pada upaya sampai hari ini ya, kerjasama mereka itu dalam menyelamatkan kita manusia yang telah berdosa itu. Jadi sang sumber mengutus anaknya yang tunggal kan, Yohanes 3:16. Sehingga kalau kita baca Yohanes pasal 12 ayat 8 ya. Tunggu dulu ya, Yohanes 5:22 ya. Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakimannya itu kepada anak, itu kepada Tuhan kami. Sehingga barang siapa menghormati anak, sang anak Tuhan kami, itu sama dengan dia menghormati sang Bapa.
Barang siapa tidak menghormati sang anak, itu sama dengan dia tidak pernah menghormati sang bapak. Jadi bahasa sederhananya itu kan seperti Prabowo mengutus seorang duta ke Malaysia, kan? Jadi duta itu kan bukan Prabowo itu sederhananya seperti itu. Si duta itu melakukan pekerjaan yang diperintahkan mandat dari Prabowo. Seperti itu loh, sederhananya. Silakan. Nah, gini loh Pak, sebelum kita bahas ke firman, dari tadi Bapak mengatakan bahwasanya penghakiman itu diserahkan sama anak ya, sama anak. Nah, kalau kita lihat Yohanes nomor 5 nomor 37 beda lagi Pak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kang Chan, assalamualaikum Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My teacher, Ma Bonar. Suruh kita nih Bang. Teologinya ada ya. Mati gue silakan Master Teologi ya. Lanjut Akhi Bonar, guru kita nih, kakak kita beliau nih, Bang Bonar nih, luar biasa. Sedikit ya Master ya, sedikit aja. Iya lanjut. Teologi. Pak Bonar Kristen ya? Saya pengajar para pendeta Bu. Sebenarnya jabatan saya ini udah mau dilepas, cuman murid-murid saya pendeta ini masih pada bawel gitu. Nggak mau dia. Pak Santo, saya Ya. tanya bukan itu Pak. Saya tanya apakah Anda Kristen atau Islam? Islam loh, Yesus Islam gimana? Aku Islam lah, ikut Yesus. Itulah. Gitu. Santai lah. Jadi gini, tadi Bapak bilang Bapak itu menyerahkan kuasa penghakiman. Sementara Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Nah di sini, makanya aku bilang ya, di dalam tulisan-tulisan Bible ini, sebenarnya mereka ini hanya menjadikan tokoh utama ini yang diutus kepada bangsa Israel ini jadi pendusta. Atau kalau kekristenan menafikan dia itu ketritunggalan yang sudah di situ, kok bisa-bisa di sini Tuhan ini yang ada di dalam dirinya ini menyampaikan ini apa lupa nih? Yohanes 5:30 menuruti kehendak Dia. Tadi Bapak bilang di dalam data 1, itu sudah diserahkan tentang penghakiman. Nah ini seperti halnya gini loh Pak, saya sedikit ya, baru Bapak baru lanjut sama Master Teolog Kang Chan. Jadi gini, sama contoh gini, di dalam Yohanes 5:37 tuh, Tuhan tak bisa dilihat, suaranya pun tak bisa didengar. Tapi Yesus berkata di dalam Yohanes 2, 3, dan 4 kalau nggak salah tuh, Yohanes 2 kalau nggak salah, Yohanes 1, 2 nomor gitu. Dia bilang gini, Filipus sudah sekian lama kau bersama-sama aku. Kalau kau ingin lihat Bapa, kau melihat aku sama seperti kau melihat Bapa. Loh, Yohanes 5:37 ini Tuhan nggak bisa dilihat. Terus melihat Yesus sama melihat Bapa nih. Nah, penulisan-penulisan yang karya manusia ini ternyata kalau kita lihat memang menjadikan Yesus orang pendusta di sini. Baru misalnya dibilang gini juga, suaranya nggak bisa didengar. Lah, waktu pembaptisan di Yordan suara Bapak kedengaran. Engkaulah anak yang kukasihi. Nah ini, jadi tokoh utama ini kayaknya dia cuman dijadikan pembohong di sini gitu loh Pak. Mungkin Bapak bisa lanjut sama Master Teologi ya, karena ilmu kita sangat berbeda karena dia lama di Vatikan, saya udah balik pada waktu itu. Jadi dia masih tinggal untuk mempelajari Master Teologi disingkat apa? Bang Bonar, Master Teologi disingkat apa? Mati gue. Silakan. Nah ini silakan. Oke. Ya, jadi itu ya. Perbedaan pemahaman setiap hati yang dituntun oleh Roh Kudus dan yang tidak. Kalau kita baca Yohanes pasal 8 ya, di situ tertulis ya, Akulah terang dunia, Tuhan kami berfirman itu. Barang siapa percaya kepadaku, ia Tunggu. Kristen kalau ketemu Bible pasti ada kendala. Nah, gini ya. Jadi perbedaan setiap hati pikiran antara umat Muslim, khususnya yang sengaja
menolak Tuhan kami itu berbeda hati dan pikiran kita loh. Kami itu dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami dengan sempurna kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Narasi kamu berusaha menyimpulkan Tuhan kami pendusta. Ini akibat dari kamu itu berada dalam kegelapan rohani. Kamu itu tidak tahu apa-apa tentang Injil Kristus. Lalu kamu menyimpulkan Tuhan kami pendusta. Ya kan? Yang itu loh Pak, saya nggak bilang Tuhan Anda pendusta gimana sih kan coba lurusin tadi. Data-data ini Pak, bukan saya yang bilang gimana sih Pak, jangan gitu Justru lah. kesimpulan kamu kan begitu. Akibat dari Silakan kamu Kancan, tidak pernah Kancan dituntun tahu, oleh Roh silakan. Kudus. Gantian dong, jangan potong-potong. Iya Pak, iya. Kamu kan bukan anak kecil toh. Iya. Kita itu Pak, gantian bicara. Ya, jadi kamu harus nyimak karena saya sudah menyimak pembicaraan kamu yang sangat menyesatkan kesimpulan kamu tentang kebenaran Injil Kristus. Jadi, yang saya harus sampaikan ya, perbedaan setiap hati dan pikiran umat manusia antara pengikut Tuhan kami dengan orang luar itu, apalagi yang sengaja menolak Tuhan kami itu berbeda. Hikmat dunia yang kamu pakai, itu faktanya. Sehingga kamu itu tidak tahu kebenaran Injil Kristus, lalu kamu simpulkan. Ternyata, berbagai macam ayat yang kamu baca, lalu kamu simpulkan Tuhan kami itu pendusta. Ini kan kamu sampaikan tadi. Jadi yang Tuhan sebenarnya Bapak Tunggu dulu. ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kamu dulu dulu potong saya bernarasi dulu. Kamu kan bukan Bapak anak tadi kecil. mengatakan Tuhan bukan pendusta udah 3 kali redundant Pak. Nah, kamu kan 3 bukan anak kali. kecil. Orang bicara itu jangan dipotong. Kasih poinnya Pak. Kasih poinnya. Gini Silakan, ya, sama sampaikan silakan. dulu ya. Ini kan bukan pasar. Ya Nyimak maksudnya dulu. gini Pak, Bapak kasih poinnya yang jelas. Bapak 3 kali di poin yang sama gitu. Nah, justru Silakan, karena silakan. saya menjawab narasi dia, kesimpulan dia. Iya cukup sekali, kalaupun diulang 2 kali cukup. Kalau sudah sampai 3 kali lebih Bapak Nah, berarti 2 kali saya sampaikan. Bapak nggak ada ke dia. materi lagi ya kayaknya ya. Nah, 2 kali saya sampaikan. Nah, boleh silakan kesempatan Ya, Bapak. Kamu anak kecil atau anak dewasa? Atau orang dewasa? Bapak mau saya buka celana gitu? Maksudnya? Ya, kamu kan kalau merasa orang dewasa. Ini Iya, kan iya. diskusi, bukan Ya di silakan, pasar. silakan. Ya, maksud saya Ketika Pak, Bapak orang bicara Bapak itu punya jangan kesempatan, dipotong. ya Bapak punya kesempatan banyak, silahkan diberikan waktu. Cuman maksudnya poin demi poin, jangan satu poin Ya, diulang-ulang kamu diam. terus. Setelah itu kamu tanggapi. Itu kan orang Boleh, dewasa silakan. berbicara itu. Silakan. Waktu punya Bapak sekarang, silakan. Kasih poin Jadi yang jangan dipotong ya. Jadi semua narasi-narasi kalian, saya mau sampaikan kalian dulu satu ayat ya. Yohanes Ya. pasal 5:39 itu. Kamu jadi teman-teman yang muslim selama ini belajar-belajar baca-baca Alkitab dengan motif negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis tangan. Dengan motif Wah. negatif. Enggak. Gini loh Pak. Tanggapi poin yang mana dibantah gitu loh. Anda dibiarkan ngarang mulu. Justru Poinnya boleh apa yang mau ditanggapi? Yohanes 5 nomor 37. Kan gitu. justru kamu diam, kamu diam supaya kita diskusi. Udah tahu kami arahnya udah 3 kali 4 kali diulang-ulang. Justru kamu diam supaya kita Tahu diskusi. yang Boleh kamu diam diam. conge. Di sini ini bukan dengerin kau curhat. Dia mesti melihat- salah. Mbak Indah, Kalian menyimpulkan. Bang Dian. Mbak Indah, Jangan begitu, jangan curhat. Iya, sebentar. Kasih Iya, poin. iya. Mbak Indah Iya, begini terus loh. turun. Saya kan sudah Kalau memberitahukan dulu terus, kepada orang-orang tentang Komal BP Tauhid ini. Gini, kita bicara dulu, tunggu kita dulu, gantian tunggu dulu, dulu Bang bicara. Pakabaran. Bang Pakabaran. Saya sudah Kita gantian dulu memberitahukan. bicara loh. Saya kan harus Untuk- tanggapi dulu narasi tadi yang palsu dia tentang Ya, Alkitab. ntar Bang, begini Bang. Saya kan Kalian memberitahukan itu loh, ke orang-orang Kalian tentang umat Komal BP Tauhid Muslim official. yang selalu Supaya- baca Alkitab Aduh, tunggu, dengan Mbak di mute motif dulu. negatif. Kita bukan mau menyerang Pakabaran. Saya nggak menyerang Anda, Bang. Justru kamu diam dulu toh. Kita kan gantian dulu. Ya lanjut Kemudian- Pak Toko nanti aja Pak Toko nanti. Lanjut Pak Ya. kabaran silakan. Untuk teman-teman Muslim selama ini yang mempelajari Alkitab dengan motif yang negatif, saya sampaikan kepada kalian. Tuhan kami telah berfirman, kamu menyelidiki kitab-kitab suci dan kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh surga. Walaupun kitab-kitab suci itu bersaksi tentang aku, namun kamu sendiri tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh keselamatan itu. Mau teman-teman menolak atau tidak Tuhan kami, ke depan itu Tuhan kami yang akan datang kedua kali. Itu yang kalian harus renungkan. Kalian telah diajarkan selama ini ajaran palsu bahwa ketika Tuhan kami datang kedua kali untuk mematakan salib, itu kan penipuan belaka.
yang kalian terima selama ini. Pertanyaannya kenapa Padahal, Yesus bohong? Tunggu dulu dipotong ya. Kalau kalian punya Kenapa Yesus berbohong, Pak? Pak, tidak kenapa Yesus berbohong? Coba kamu diam dulu, saya jelaskan sampai itu. Bukan itu, yang ditanya kenapa Yesus berbohong. Saya belum selesai bernarasi. Coba kamu kan anak dewasa, bukan anak TK. Kamu diam dulu ya. Jadi Bukan, tujuan Pak. Pertanyaan tadi kenapa Yesus berbohong, Pak? Jangan dulu diputar-putar, biarkan saya bernarasi dulu. Nggak bisa begitu, Pak. Tadi Ini dialog, Pak. Kita dialog. Bapak nggak apa-apa kalau Dialog Bapak mau itu sendiri. orang bicara, Pak, ini itu Komal, kita- Pak. Tadi kita dengar Pak dulu. komentar ini Kristen. Dia ingin menegaskan ini Komal punya integritas ini untuk kalian dialog. bukan penyesat. Kita dialog. Sumber dari gua kalau Hira. Bapak, oke baik. Karena Sekarang kalian punya sumber dari gua Hira, maka baik. hasil kalian kan begini. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa Yesus berdusta dalam Bible? Di mana tertulis Tuhan kami berdusta? Yohanes 3 nomor 13, Lukas 24 nomor 4, 6. Satu dulu aja. Yohanes 3 nomor 13. Coba kamu baca, di mana tertulis itu? Iya. Tuhan kami berdusta. Bapak kenapa nggak mau buka Bible? Kamu kutip ayat, kenapa tidak baca isinya? Oke, lihat. Saya suruh baca. Dia apa namanya? Nanti saya tidak tahu apakah dia nolak atau tidak. Yesus mengatakan begini. Ya, ini dengarkan Pak. Bible Pak. Hargailah Bible Bapak Pak. Hargailah. Kita ketawa kalau Bapak. Nih Mana kata Bapak. coba- Kata coba Yesus, kamu kata Yesus, coba kata kamu Yesus. Dengar. Kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari Dia anak manusia yang telah turun dari sorga. Yesus jujur atau bohong? Oke ya. Yesus jujur atau bohong? Oke, saya jawab ya. Jawab di situ kemudian ya. Yesus jujur atau bohong? Oke, kamu harus tahu latar belakang itu ayat itu. Yesus kamu harus baca. jujur atau bohong? Saya jawab, kamu Aneh dia baca mah. pelan-pelan dari ayat 1 sebagaimana tahu maknanya. Saya baca sekarang. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus jujur atau bohong? Jujur. Jadi sebentar, Pak Toko. Jujur. Pak Toko, ini yang nggak kuinginkan Pak Toko. Inilah nggak ada hasilnya kan? Iya, Apa saya hasilnya izin dari ya. perbincangan ini? Iya, saya izin. Iya, Kan nggak saya izin. guna. Saya izin bicara nih. Ya, Saya silahkan. kan, ya saya memberitahukan tentang Komal BP Tauhid ini kepada orang-orang yang seketemunya saya ya, untuk berdebat dengan aturan di Komal BP Tauhid Official. Saya pertama udah bilang ke Leo, Bang Leo tuh, ternyata dia banyak pertimbangan. Nah, saya bilang ke Bu Karyana nih. Nah, Bu Karyana ini siap. Nah, mungkin Pak Kabaran juga siap. Karena kalau saya lihat nih, Pak Kabaran sepertinya inginnya berdiskusi seperti itu dengan aturan. Nah, silakan buka Riana bilang ke BP Tauhid, dan Pak Kabaran kalau berminat juga daftar tuh ke BP Tauhid. Kita yang tentukan tema. Nah, nanti lawan debatnya salah satunya Kang Chan tuh, dan lawan debat lainnya. Silakan. Bapak Begini. mau daftar tidak perlu fotokopi KTP. Iya, jadi gini Pak Toko sebentar. Kalau kita mau mencari kebenaran, nggak perlu seperti ini, ya. Jadi, nih saya apa saya on cam. Jangan kau on cam karena aku nafsu. Nih, karena host menyuruh on cam. Oh iya. Jadi saya on silakan. cam. Ya aku merem aja dah. Enggak, Bu Karyana, kalau Bu Karyana on cam, jangan-jangan aku pengen nambah bini. Gawat kan? Ya lanjut silakan Bingung silakan. saya. Lanjut. Kenapa jadi membahas yang ini, yang enggak di luar Nah, dari Ya enggak, itu cuman saya bercanda, Bu Karyana kayak enggak tahu aja. Intermezzo Ibu intermezzo lanjut. Intermezzo Bu Karyana ini, orang dibilang cantik. orang matanya kesini dua. kalau Bible nggak dibahas yang begituan dianggap Gini, pembahasan gini. apa nih Kristen. Gini saudara, Lanjut, gini. santai aja. Ada orang, maaf, ini Kang Chan sama Bang apa lupa saya yang suaranya yang saya Bang hafal. Dian. Ari Bang Bowo, Dian, Ari Bang Dian. Bowo kembarannya Oke. yang black person. Bang Dian. Ya. Agak ini apa ya? Bisa nggak lebih soft dikit ya? Karena seseorang yang kita tuhankan, kita toladani, kita anggap di atas dari dewa, raja di atas segala raja. Lalu Anda mengatakan, bohong apa jujur? Dia pendosa, dia penipu.
Boleh Iya. nggak lebih soft gitu? Pekabaran yang mengatakan kamu menyimpulkan. Saya mengkonfirmasi ke pekabaran. Dia bilang kamu menyimpulkan, kamu menyimpulkan. Ya udah saya simpulkan. Pak Pekabaran, Kamu oke. menyimpulkan, kamu menyimpulkan. Makanya Oke. jangan tuduh menyimpulkan. Oke, gini, ini saya ini. sebentar dulu. Supaya Pak Pekabaran benar, saya ajukan itu. Jadi kamu menyimpulkan. Ya, saya simpulkan lah. Kan dari awal sejak aku kenal ngomongnya begitu kok. Ini dari awal. Lebih baik dialog. Pak Kebaran sepertinya butuh waktu doang. Dia butuh waktu buat ngomong. Saya juga perlu waktu buat ngomong. Kita adu aja timer. Ambil topik buat timer. Pak Kebaran ini hanya ingin dia ngomong tapi tanpa diinterupsi. Saya ingin fokus. Jadi waktu yang kita sepakati gunakan buat Pak Kebaran, gunakan oleh saya. Kita dialog. Oke. Aku ini kita bicara masalah teknis dulu. Jangan dulu ke pembahasan tentang iman ya. Boleh, silakan. Oke. Tadi Pak Toko katakan di sini sportif ya, sportif. Nah, Pak Pekabaran aku bukan ini ya, mengingatkan kita dengan Islam ini harus bijaksana. Oh, dengar tuh, Pak. Cara berdiskusi ketika dijawab jujur apa enggak? Jujur. Baru kita gitu. jelaskan kemudian, jangan kita tunggu ya, jangan gitu. Karena nanti saya bilang nanti Pak ya. Iya. Harus dijawab dengan keinginannya. Oke, kita ini gengmu. nggak apa-apa. Ini gengmu. Parah nih orang. Ntar kamu dikeluarkan di gengnya. Parah dia. Oke, ngerti. Oke, sekarang berapa timer berapa menit? Pak Pekabaran ini orang baik dia. Yang dia perlukan adalah dia ingin berbicara tanpa diinterupsi. Itu aja. Kita berikan teman-teman, nggak apa-apa. Kasih waktu. Dia kan guru. Tapi Pak Pak Pekabaran, Anda diberi waktu 2 jam, tapi nggak boleh berhenti. Kalau berhenti nanti Anda bagaimana? Kita usulkan dulu host. Boleh kita usulkan, kita bahas dulu. Siapa sebenarnya sang pencipta langit dan bumi ini? Oke, siap, keren. Topiknya itu. Siapa pencipta langit dan bumi? Baik, keren. Berapa menit? Bapak perlu berapa menit untuk memberikan pemaparan Tapi ini? nggak sekarang juga Kang Chan, besok mungkin janjian jam 10 masing-masing mempersiapkan 5 gitu menit. Bang Kang Chan. Oh, sekarang. Oh, 5 mau kapan nih? Ini Bisa ini diskusinya mau. sekarang. Pak Toko 5 ini bisa menit kok lama Pak banget, Pekabaran. Pak. Ngomongin apa 5 menit, Enggak Pak? begini Mbak, ketika udah sepakat, nah kita baru diskusi tetap Udah, live, maksudnya kesepakatan dulu nih Saya kalian. sepakat. Kita Namanya sepakat, apa? kita sepakat. Saya sepakat. Insya Allah. Pak Kabaran udah siap belum sekarang juga? Iya sekarang loh, sekarang. Oke, tentukan Atau peraturannya, komentari Bos. meragukan nih. Aturannya silahkan. Tadi udah Bu Karyana, silakan Bu Karyana. Bukan, Jangan jangan 5 5 menit, menit, Pak. juga kali. Iya. 5 menit mah lama banget. Pak Pekabaran yang 5 menit. 3 menit ya. 2 menit lah. Enggak Ngomong sekarang. aja. Khotbah pula nanti ceritanya. Begini, Pak Pekabaran. Pak Pekabaran tadi yang kasih judul biar beliau yang ini yang Pak Pekabaran jelaskan. bentar dulu. Bukan berarti ketika Bapak 2 menit lalu kehilangan waktu, enggak. Nanti ada next 2 menitnya begitu. Enggak usah dikumpulkan dalam 5 menit. Orang jenuh dalam mendengarkan suara Bapak yang begitu indah. Ya, silakan Pak Pekabaran. 2 menit ya, Pak. 3 menit lah, 3 menit ya supaya enak kita bicara. Oh ya, bolehlah, silakan. Kita ini beliau sepertinya sudah Oke, sudah siapa tua, yang sudah mau mulai sepuh, duluan sorry. siapa? Pak Pekabaran Bebas. atau Islam? Silakan. Boleh, Bapak silakan. mau mulai? Pak Pekabaran. Silakan muslim. Silakan muslim. Kan Dia kalian mah punya begitu, diajukan aku yang kena. Enggak apa-apa. kalian punya rumah toh, punya rumah sendiri Oke, tuh. oke, Iya, tapi oke. kan 3 menit ya. Kita Silakan. mulai. Bismillah. 3 menit. Silakan Kang Baik. Chan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard, dzalikumullah dzalikumullah rabbukum fa'buduhu. Yang mula-mula badi'us samawati wal ard, yang mula-mula menciptakan langit dan bumi, dialah Allah, Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Teman-teman sekalian, dari dulu hingga sekarang pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Siapa yang mengatakan? Al-Qur'an. Al-Quran itu fungsinya sebagai batu ujian, muhaiminan, pemelihara. Mungkin kalau seandainya tidak ada Al-Quran, kita akan mengikuti orang-orang Kristen. Pencipta langit dan bumi itu adalah orang, namanya Yesus. Tapi karena kita ada Al-Quran, kita di-refresh, disegarkan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Tuhannya Yesus, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan Yesus.
teman-teman sekalian, yang membedakan antara kita Islam dengan Kristen, karena kita konteks Islam dan Kristen, adalah pencipta. Salah satunya. Kalau dalam Islam, pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan. Kalau di dalam Kristen, pencipta langit dan bumi itu Tuhan plus. Orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Dalam Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan. Orang Islam mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia. Bible mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia, Kristen mengatakan Tuhannya manusia. Yesus namanya. Tapi karena menurut Bible bahwa penyesat itu datang, dia akan mengucapkan bahwa Yesus ini bukan manusia. Siapa Kristen? Gini nih, supaya nggak mabok. Gini. Pencipta langit dan bumi itu Tuhan. Kristen mencoba untuk menyelewengkan, jadi bukan Tuhan. Siapa? Yesus. Yesus adalah manusia. Nah, menurut Islam, menurut iman saya Yesus manusia. Karena saya beriman pada 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak ya saya beriman kepada Bible. Saya ini orang paling beriman kepada Bible. Jadi jangan atur iman saya, beriman pada Bible. Menurut Bible, Yesus adalah manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat yang datang ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Tapi orang-orang Kristen mengatakan pencipta itulah Yesus. Nah, mereka mulai goyang. Karena kenapa? Karena digempur oleh kebenaran Islam. Lalu mereka mulai mengatakan, enggak, penciptanya adalah Bapa, Tuhannya Yesus. Tapi Yesus itu adalah firman. Yang daripadanya segala berasal. Mereka mulai goyang. Kegoyangan itulah yang membuat semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena orang mengetahui Kristen. Ajaran Kristen nih, kata orang-orang ya. Aneh ajaran Kristen nih. Kok penciptanya manusia? Nah, dari mana ini? Ini dari ajaran pagan. Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, habis. Silakan Pak Kabaran, maaf. Oke, terima kasih saudara ya. Yang pertama kita bicara fakta dulu. Ya. Kita bicara fakta ini, kita bicara fakta. Aulamu itu adalah nama sang pencipta versi muslim. Allah. Kapan munculnya? Setelah nabimu mengaku menerima wahyu gua Hira abad ke-6 dan ke-7. Itu fakta loh. Kalau bicara abad ke-6 dan ke-7, umur dunia itu teman-teman sudah kurang lebih 4.500 tahun. Semuanya sudah diciptakan. Anehnya, di atas tahun 4.500 tahun itu satu sosok, katanya bernama Muhammad itu, mengaku dia menerima wahyu di Gua Hira yang katanya bersumber dari Allah SWT melalui Jibril. Dan si Allah itu mengaku dia menciptakan semuanya ini. Di sini seharusnya teman-teman renungkan loh. Umur dunia kurang lebih 4.500 tahun. Semuanya sudah tercipta. Kita gunakan data. Ya. Jadi nama sang pencipta yang sebenarnya, yang menciptakan segala sesuatu ini, bukan Allahmu, Allah SWT bukan, tetapi YHWH ya, Yahuwah. Yang dia memperkenalkan dirinya, namanya langsung kepada Musa dalam Keluaran 3:15. Dialah sang pencipta yang sebenarnya. Bukan Allah SWT-mu yang nanti muncul di atas ya. Abad ke-6 itu. Seharusnya malu loh teman-teman kalau kalian merenungkan itu. Terus dia menciptakan itu melalui atau atas nama Tuhan kami. Gunakan data ayat Kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal 1. Tanpa Tuhan kami maka tidak ada satupun yang tercipta. Itu luar biasa loh Tuhan kami ya. Jadi teman-teman,
bicara hasil sang penciptaan versi Muslim dan Kristen dulu. Sang pencipta yang benar namanya adalah YHWH itu. Hasil ciptaannya tertulis terperinci jelas dalam Kejadian pasal 1. Dimulai dari hari pertama sang pencipta, sang sumber yang namanya YHWH itu menciptakan terang. Dilihat semuanya baik. Habis Pak, habis. Tunggu dulu dong. Udah 3 menit kita fair. Tadi Kang Chan 3 menit selesai. Nanti lanjut lagi ya Pak. Saya belum selesai, baru 1 menit kamu sudah potong. 1 menit. Nah, 3 menit. Nah, lihatlah dia tidak baca Bible. Baca Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah. Pada mulanya YHWH mana ada? Anda buka tafsir Rasak, lihat fit ini oh ya ini Kang Chan nomor 1. Lihat fit ini, Anda lihat profil saya, lalu Anda lihat fit saya. Orang Yahudi aja menyebut nama Tuhannya adalah Allah. Allah, bukan YHWH. YHWH. Dan dari tadi pemaparan 3 menit tak ada satupun nama Yesus disebut. Jadi Yesus ini bukan pencipta, bukan Tuhan. Tapi kalau di luar dari diskusi Yesus Tuhan. Gagal ya? Gagal. Jadi tidak ada satupun di dalam bahwa pencipta langit dan bumi itu baik YHWH ataupun Yesus. Gagal. Baik. Yang kedua, kata Yesus, lihatlah dari buahnya. Kami ini orang Islam, orang paling berakhlak sedunia. Lihat Kristen. Saya tidak pernah menyebut nama Yesus ini si Yesus, nggak pernah. Kalian bilang si Allah, bayangkan. Anda lihat kata si dalam KBBI itu ditujukan untuk oknum yang lebih rendah seperti binatang, orang-orang yang jelek, jahat dan seterusnya. Bayangkan, diucapkan oleh murid seorang pak kebenaran. Orang sudah tua dia nggak tahu akhlak. Beda dengan Islam. Saya tidak pernah mengatakan si Yesus. Mulut kalian ini tidak pernah si Yesus, si Maria, si Adam, si Abraham. Justru kami datang Muslim untuk mengkoreksi itu. Kami ingin memuliakan Tuhan, ingin memuliakan para nabi. Nah, inilah lihatlah dari buahnya. Lihatlah buah dari kalau Anda jadi Kristen, apalagi seperti Advent, seperti Pakabaran, seperti Bukaryana, kamu akan punya mulut yang seperti Pakabaran. Bayangkan ke Tuhan bilang saya tidak pernah menghina Tuhannya orang Kristen, tidak pernah menghina orangnya Tuhannya Katolik, Buddha dengan mengatakan hal yang begitu. Enggak, kami ini Muslim. Kami ini orang yang berbuat baik kepada tetangga. Kami hanya menunjukkan, Pak, Tuhanmu Yesus itu diciptakan, Pak. Bapak buka Wahyu pasal 3 nomor 14, Tuhanmu Yesus diciptakan. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan Yesus? Allah. Yesus dia bisa ada berjalan-jalan di bumi itu karena Allah. Yesus laporan kepada Allah. Bible Anda mengatakan. Bapak buka Ulangan, Tasniah, Deuteronomi pasal 6 nomor 4. I'lam ya Yisrael innallaha rabbuna Allahu wahid. Baca, lihat fit ini. Allah, Pak. Orang Yahudi itu rabai besar. Sekarang saya kasih pertanyaan kepada Bapak, Pak. Siapa pencipta Yesus menurut Bible? Silahkan, Pak. Kalau pencipta langit dan bumi sudah ya, Yesus. Silahkan, Pak. Oke, saya jawab ya. Yang pertama, Alkitab yang kami miliki di Indonesia ini hasil terjemahan. Jadi kamu harus gunakan ya kamus Alkitab di ujung Alkitab itu. Lembaga Alkitab Indonesia mencatat kata Tuhan huruf besar itu merujuk kepada nama ya. Sesembahan orang Israel itu YHWH. Jadi Allah itu kan hanya terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, bukan nama. Jadi kalau bilang ilah atau Allah itu kan sebenarnya punya maknanya, dia sepadan tuh ya, dia punya sepadan itu dengan kata Theos dalam bahasa Yunani, kemudian Elohim dalam bahasa Ibrani. Semuanya maknanya sama seperti Gate, itu sesuatu yang kita puja dan sembah. Itu bukan nama, bro. Itu sebutan. Bukan nama. Kamu harus bedakan nama dengan sebutan. Nama tidak pernah berubah. Sebutan boleh berubah tergantung bahasa kita. Itu gagal paham kamu di situ. Jadi nama sang pencipta menurut Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah YHWH, bukan Allah.
Nanti muncul abad ke-6 itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cross check hasil ciptaan ya, aulamu dengan sang pencipta yang benar. 6 hari lamanya sang pencipta benar itu menciptakan semuanya ini. Termasuk kita manusia, Adam dan Hawa ya. Tidak ada satupun yang diciptakan itu jahat. Di kitabmu, surat Al-Hijrah ayat 27 itu, aulamu itu menciptakan jin dari api yang sangat-sangat panas. Artinya, sang pencipta versi kamu dengan kami itu berbeda 180 derajat loh. Langit dan bumi. Di sinilah teman-teman harus renungkan. Ya, nanti muncul abad ke-6 atau awal yang sebelumnya itu. Kalau kamu baca Yohanes pasal 17 ayat 5 itu, keberadaan Tuhan kami ya. Tuhan kami itu sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Ayat 5 itu kamu baca. Ya. Jadi semuanya ini baik surga ya, kamu harus tahu dulu ya. Jadi segala sesuatu itu diberikan hak sepenuhnya oleh sang sumber kepada Tuhan kami, termasuk hak untuk disembah oleh seluruh malaikat surga. Data ayat Ibrani 1 ayat 6, Wahyu pasal 5:13. Bagi dia yang duduk di atas tahta, yaitu sang sumber, Yahweh namanya. Dan bagi anak domba, yaitu Tuhan kami, adalah puji-pujian dan hormat dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka ke-24 waktu itu sujud menyembahnya. Habis Pak. Oh, Udah baru 3 2 menit. Ya, ini kan saya kan dari Bapak udah 3 menit. Lanjut. Bapak pakai waktu baru planet 2 apa? menit kamu sudah potong ya. Ini giliran saya sekarang. Giliran saya setelah 3 menit Di ini. pojok kiri atas, di pojok kiri atas ada timer. Itu ada di ada di aja di pojok A. Kamu 3 menit, ada 3 itu. menit. Saya belum Ada di selesai pojok. loh. Iya bukan Bapak harus selesaikan dalam 3 menit. Bapak itu sudah dikasih Cuma waktu 2 3 menit. ke 37 kamu sudah potong, host. 3 menit nah, di semua orang melihat kok. Oh, orang Bapak ini aneh. Semua orang melihat kok dari menit. Sekarang ke 37 misalkan saya secara- coba lihat Pak di ujung, lihat kita mulkan. Di ujung Saya profil bicara Bapak ke itu 3 ada menit, waktu, ke 35 Pak. saya bicara. Di ujung, lihat di ujung profil saya itu ada waktu 255 artinya 3 menit. Itu punya Bapak juga 37 sama. menit. Artinya host itu tidak fair. Mabok Bapak ini beneran. Oleh-oleh. Ini 3 menit, Kita Pak. diskusi takut. Ini Itu 3 ada menit. waktu. Ini waktu saya udah kepotong. Karyana Nih. tolong dibantu Seharusnya ngomong, di Bu waktu Karyana. Ah, Bu Karyana bantu dulu Bu Karyana. Ayo, Karyana, Bu Karyana, silakan, Bu ayo, Karyana. tanggung jawab. Potong. Tanggung jawab Bu Karyana, tanggung jawab. Apa? 38 kali. Dia bilang dia mendapat 2 menit padahal Nah, 3 ini menit ada ini waktu waktu. otomatis. Gini, karena host tidak jujur, maka saya Loh, kok tidak jujur? Dia bilang aneh. Anda udah mau lari ya? Percuma. Anda mau lari ya? Apa kabar? Anda mau lari ya? Percuma doang. Anda mau lari ya? Waktunya sudah habis, Bapak. Oh, solang generasi. Oke, jadi dia lari ya, cari alasan untuk lari. Sekarang kita lihat Bu Karyana apa alasannya buat kabur. Saudara-saudara sekalian, tidak ada di dalam Bible orang-orang Yahudi menyebut Tuhannya Yahweh. Urusan Tuhan aja Kristen belum kelar, lihat, bayangkan. Gak ada satupun mulut orang Yahudi mengatakan Tuhannya Yahweh, nggak ada. Itu adalah namanya tetragrammaton. Tetragrammaton itu huruf konsonan untuk menuliskan nama Tuhan dalam tradisi Yahudi. Tak bisa terucapkan konsonan yod, he, vav, he. Gak ada. Makanya orang-orang Yahudi punya sistem. Mereka tidak bisa Itu kan mengucapkan menurut Kang Chan, menurut kami kan beda. Anda cari aja tetragrammaton, googling sekarang pakai internet. Beli kuota dulu ke Beda. warung, 5.000 perak. Cukup. Nah, ada nggak ya kuota 5.000? Anda tulis di situ tetragrammaton. Itu nama Tuhan menurut tradisi Yahudi dalam huruf vokal semua. Yod, he, vav, he. Ujung-ujung jadi Yahweh apa ini? Yesus diciptakan tidak dijawab. Pencipta langit dan bumi tidak dijawab. Bagaimana kalian bisa ngaku punya agama yang benar, kebenaran dan lain-lain, nama pencipta langit dan bumi aja kalian belum selesai? Ya Pak Ayo, Toko saya ya, tunjukkan. udah bisa menilai ya Pak Toko, udah bisa menilai. Nah begini, Tunggu dulu, Bu Karyana saya menilai. Oke, saya berpendapat ya. Nanti Bu Karyana berpendapat. nggak bisa saya di sini ramai sekali. Aduh. Ya tunggu dulu, karena belum pakai aturan begini Bu. Aturan tadi benar, Pak Kabaran yang kurang melihat waktu. Ini komal yang adil.
tidak adil, saya tidak akan memberitahukan ini gitu loh. Waktu Pak Kabar emang sudah habis. Nah, terus untuk teman-teman ya, para penonton maksudnya yang orang ini, silakan di follow akun BP Tauhid Official ini. Di sini Komal yang menyediakan tempat berdiskusi dengan aturan. Nah, untuk teman-teman Kristen diperbolehkan membuat sebuah tantangan. Saya ingin berdebat di Komal BP Tauhid dengan aturan. Temanya ini, siapkan waktu, akan difasilitasi. Komalnya maksudnya oleh BP Tauhid. Dan ini Komal seperti ini, cara diskusi seperti ini yang saya suka. Nah besok Pak Toko, mungkin Bu Pak Karyana Toko. tuh siap. Pak Pak Toko Toko, jadi Anda disogok berapa oleh host Pak Toko? ini disogok Bu Indah. Saya senang diskusi seperti ini. Nanti Ya, saya dia yang bukan, jadi Pak narasumber. Toko ini bukan mencari kebenaran. Dia hanya Wah, mencari Pak Toko. diskusi-diskusi doang. Pak Toko Justru sekarang kalau disalahkan diskusi dia. acak-acakan Parah orang Bu nggak Karyana. ngerti. Orang pusing, Pak Toko Bu. nggak menilai tadi nilainya apa? Nggak menilai apa yang Sebenarnya dikatakan sebenarnya Kancan. begini Bu Karyana, kalau cari narasumber Di dari mana Kristen nilainya? itu, Pak Toko, aduh, aku bingung. Pak Bu Karyana, kalau mau cari narasumber sebenarnya diskusi pakai timer harus yang jujur. Tadi Pak Kabar Toko. itu nggak jujur, dia berbohong. Contoh gini ya. Oke lah, Dia bilang tadi Aku gini, akui gini. Pekabaran dalam hal tidak konsisten dalam hal. Bukan tidak konsisten, dia Tapi nggak pembohong. ada. Justru Dia pembohong. nggak ada. Dia bilang begini. Nggak ada nilai plusnya. Nama Tuhan Apa Musa menghina, itu saling menghina. YHWH. Tunggu dulu Bu izin. Sementara dia buka di dalam Saya dari tadi mau keluaran turun. 3. Sebentar Nggak suka dulu, saya Bu. Pak Toko. Ibu sebentar. Saya dari tadi mau turun, biar tahu Pak Toko. Saya nggak suka gaya gini. Ibu mau yang ribut? Ini kok dia Iya. pakai time. Nggak boleh dong. Pakai timer Bu, dialog itu Bu. Iya. Ibu mau yang ribut dia mah aneh. Ibu ini ada acara kan, ibu nggak fokus. Sementara Pak siapa ini dia fokus di sini lagi. Kalau ibu kan di Ya fokus acara. aja lah, yang udah saya bilang tadi. Lah ibu nggak Sebentar, fokus, langsung makanya turun ibu lagi. jangan ambil statement begitu. Memang saya mau karena turun, memang mau Pak turun, Kabar mau itu turun. suka bohong Bu. Dia itu suka bohong. Tapi siap pembohong nggak dia tuh. besok diskusi? Oke, saya turun dulu. Tapi siap Ya nggak ibu besok? lagi di acara baru ibu. Aduh, Anda Pak Leo nggak siap. Pak Toko Anda disogok berapa Bu sama host? Karyana nggak siap. Saya senang kalau diskusi pada ngomong semua. Saya nggak suka diskusi begitu. Bukan disogok berapa, disogok apa sama host? Oke lah, nanti pokoknya saya akan tetap memberitahukan tentang Komal BP Tauhid ya. Masya Allah. Keren. Oke ya, saya izin turun juga nih Bang Kangkan. Ya. Oh iya. Oke, terima kasih semuanya. Makasih Pak Toko. Parah dia. Tapi kalau narasumber oten ya kalau nggak bohong ya memang sulit. Atau nggak asal-asal bicara gitu kan. Tuhan Musa panggil Tuhan namanya Yahweh, kata dari mana nih? Keluaran 3:14 tuh Esir gimana sih itu ya? Parah. Itu bukan nama itu, Yeser Iya, itu. itu bukan nama, aku adalah aku, gimana nama kan? Dulu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimanakah saya harus memanggil namamu? Kata jika kaumku harus memanggil namamu, bagaimana ini caranya ya Tuhan? Apa kata Tuhan? Lihat bagaimana orang Kristen kebingungan. Tuhan mengatakan berdasarkan Keluaran 3, saya nggak percaya itu, tapi Tuhan mengatakan Aser, aku adalah aku, I am was I am. Maksudnya bukan nama itu. Iya, bukan Itu nama. masuk ke nama. Jangan pikirkanlah nama aku adalah aku. Lanjutkan saja risalahmu. Bilang aku ini yang telah mengutus aku. Bilangnya begitu. Ah, gitu. Makanya di dalam Septuaginta itu diterjemahkan jadi hoon. Dalam transkrip dalam bahasa Yunani terjemahkan jadi ego emi. Nama tadi nggak boleh terjemahkan. Ada orang namanya Tampan datang ke Amerika jadi Bapak Handsome gitu. Nggak bisa. Nah, orang Amerika Mr. Black datang ke Indonesia, dasar kamu bapak hitam. Nggak bisa. Nama tidak bisa diterjemahkan. Kalau dia diterjemahkan berarti dia bukan proper name. Seriusan, Anda tidak bisa menerjemahkan nama orang. Datang ke sini paspornya belum bapak Mr. Black. Boleh. Nah, bapak Mr. Black, bapak hitam nggak bisa. Mr. Black, I am Mr. Black. Nama. Walaupun artinya hitam, bukan berarti harus disebut Mr. Hitam, Bapak Hitam, enggak. Mr. Black. Nah, di situ bukti diterjemahkan, itu berarti bukan nama. Tapi kalau ya. Waktu pula diusaha. dipitnah Dia dia cuma mau narasi, bahwa dia mau alasan turun gitu loh. Parah, Iya. bener.
Teman-teman sekalian, terutama Kristen, permasalahan kalian ini adalah kalian dimenuhankan diarahkan untuk menuhankan Yesus. Di tengah-tengah buku yang ada di depan kalian, Yesus ini bukan Tuhan. Gitu. Lalu di tengah proses untuk mengembalikan kepada proses kebenaran itu, kalian terlena dengan yang beginian. Nggak boleh, teman-teman sekalian. Kita tetap harus ada objektif. Objektifnya adalah saya harus bertuhan yang benar. Kenapa begitu? Karena saya punya anak, karena saya punya istri, karena saya punya suami, karena saya punya keluarga. Bagaimana mungkin saya bisa membawa anak, istri, keluarga saya kepada Tuhan yang tidak benar? Lalu kalian lihat bagaimana kekabaran dia ngarang dengan la haula wala quwata illa billah. Sekarang kita mulai dengan berapa jumlah Tuhan? Siapa yang mengatakan itu? Para nabi, Musa. Ulangan 6 nomor 4, Tuhan itu satu, jumlah. Yesus Markus 12:9, Tuhan itu berapa? Satu, jumlah. Orang-orang Kristen punya Tuhannya 3. Dan di kepala mereka, di hati mereka tahu Tuhan itu tidak mungkin 3. Anda tidak mungkin punya supir 3 orang di situ. Satu belok kiri, satu belok kanan, satu belok kanan, 3. Wah, Anda tidak mungkin naik bus, pas masuk bus supirnya 3 di situ berebutan. Ya, nggak mungkin, nggak mau. Yang satu banyak kehendak ke kanan, satu kehendak ke kiri, satu kehendak, nggak bisa. Anda ingin punya supir 1. Lalu orang-orang Kristen di tengah pemahaman itu, mereka mulai membodohi. Betul kata Quran, mereka ini bukan membodohi kita, mereka sedang membodohi diri mereka sendiri. Enggak 3, Tuhan itu 1. Kenapa kau jumlahkan? Bukan, Tuhan itu tidak bisa dihitung. Lah, Tuhanmu 3, Bapa Tuhan, ya, Yesus Tuhan, ya, Roh Kudus Tuhan, ya, ada berapa Tuhan? Mulai di sana, muter-muter. La haula wala quwata illa billah. Kemarin debat. Aku bersyukur Pak, mengenal engkau. Yang ngomong siapa? Yesus. Engkau siapa? Yesus. Loh, mengenal engkau. Yang ngomong Yesus. Engkau Yesus. Kok bisa Yesus? Ini aja bisa keluar dari orang yang mengaku Kristen. Yesus, aku. Engkau Yesus. Oh, ini Yesus Tuhan fisik. Tuhan ini Tuhan roh. Ada Tuhan fisik, ada Tuhan roh. Ini Tuhan mati, ini Tuhan tidak mati. Ada Tuhan tidak mati, ada Tuhan mati. Ada berapa Tuhan? Satu. Iya. Ada berapa Tuhan? Satu. Wala quwata illa billah. Teman-teman coba nanti lihat YouTube-nya Ngaji Cerdas. Ngaji Cerdas. Lalu kemarin lihat dulu. Itulah aslinya Kristen. Datanglah kami kemarin. Pulang sore teman-teman. Pulang sore datang ke roomnya Kodonditan, studionya. Jam pertama datang disuguhkan dengan orang. Tolong Kang Chan, enyah dari dari kursi ini. Kang Chan tolong pindah dulu sebentar. Loh, kenapa? Aku baru datang. Ternyata ada orang yang mau mu'alaf. Mu'alaf di roomnya Kodonditan ini. Datang orang. Datang berdua. Mu'alaf dia. Perempuan asalnya dia tidak berkerudung, dikasih kerudung sama Mbak Indah. Lihat. Bagaimana? Saya nanya kan, kata di sana kan, Kang, di sini tuh katanya tiap hari orang mu'alaf. Kok bisa? Iya, dia nyari kalau mu'alaf nyari Kodonditan. Nyari siapa lagi? Khalid Basalama. Nyari siapa lagi lah? Nyari. Oh, ternyata orang pada berbondong-bondong masuk Islam tiap hari. Buat sistem, sertifikat sudah siap. Sudah siap. Scan sudah siap. Sudah siap sistemnya, semuanya sudah disiapkan. Ternyata sekarang orang pada sadar, Pak. Dan ternyata si mu'alaf perempuan ya, mu'alafah berarti. Perempuan itu bapaknya adalah penatua gereja. Bapaknya penatua, ibunya aktivis gereja. Dan dia sudah lama nggak ke gereja, Bang Bonar. Lama nggak ke gereja dia. Mau kawin dia sama laki-laki tentunya. Sekarang kalau kawin terus tegaskan memang sama siapa? Sekarang luar biasa keren. Di Bang Faruk mau mualaf 1.600. Wush, luar biasa 1.600. 1.600 banyak banget ya. 1.600 orang. Ya, 1.600 yang nonton mungkin.
lagi nonton. Banyak banget 1.600 orang bang. 1.600 orang tuh udah sampai satu. Maksudnya yang lagi nonton 1.600. 1.600 orang tuh banyak banget. Iya, banyak banget tuh 1.600 orang. Iya banyak yang nonton ya. Luar biasa. Itu kalau bener-bener Satu ya. kampung katanya satu kampung Papua Nugini mualaf gitu katanya tadi. Tadi bang aku lihat sih di Komal Bang Farouk. Oh ya? Oh gitu. 1.600 orang. Itu Baru kalau mau direncanakan. Ada satu perwakilan dari Papua naik ke atas Komal, beliau narasi kayak gitu maksudnya. kalau 1.600 orang tuh harus bener-bener dokumentasikan itu. Iya, Itu harus satu bener-bener kampung. dokumentasikan. 1.600. Oh 1.600 Tiga orang. kampung, oh 3 kampung siap. Nah, wah, 3 kampung. hancur ini salib. Yakin di kampung itu salib diruntuhkan. Ngapain salib? Nah, turun-turunkan. Asli itu 1.600 banyak banget 1.600. 1.600 bagi 3 berapa? 1.600 bagi kita kalau angka 3 sekarang akhir-akhir jadi masalah nih. Kali 3 susah, bagi 3 susah. Nah, pokoknya dengan 3 itu harus jadi masalah gitu. Saya ini memang ada, nggak tahu saya nih kenapa kita jadi masalah dengan angka 3 masalah pokoknya. 1+1+1 nggak pernah nyentuh jadi 3 asli. 1+1 kata dia 1 jangan dikali tambah dikali. Terus ada angka 3 ini memang kita ada masalah isu besar nih. Nah 3 jadi 1.600 bagi 3 berapa ya? 530 ya, 530 tuh. 1 RT 60 di sini 60 80 100 lah anggap 100 kali 600 lah katakan 6 RT 1 RW berarti 3 RW lah gitu ya. Wah luar biasa itu 1.600 3 RW. Tapi kalau bareng-bareng ya syahadu Allah itu kalau bareng harus dokumentasikan itu insyaallah luar biasa. Gimana kemarin debat sama pendeta yang nggak tahu kata ganti ya bingung memang pusing lah kita. Tapi poinnya itu adalah mereka ini hanyalah wasilah. Kita tidak berharap pada pendeta-pendeta yang berpikiran normal. Demi Allah saya nggak pernah berharap itu. Semua pendeta-pendeta pasti nggak berpikiran normal. Saya bahkan tantang nggak. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu adalah sebagai pembuka kita mengeluarkan angin-angin tauhid. Tidak memandang siapa pendetanya, dia mau oneness, mau tritung, mau Jesus only, mau unitarian, aku mah hajar semua selama dia bisa membukakan hawa-hawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah kita berdialog. Bukan yang nonton itu memang 1.500 orang, terus mau masuk Islam lagi 1.000 ya gak ngerti. Nyimak terus Kang Chan, Masya Allah. Teman-teman ayo interaktif yuk. Saya lagi pengen ngomong, udah tidur. Nyimak terus Kang Chan. Yes, Masya Allah teman-teman. Ya, nyimak terus. Kita terus nyimak. Kita diberikan, saya ada simulasi ya. Saya diam di rumah sendiri. Sedikit-sedikit nyamuk, jangkrik, gak ada ilmu. Tapi ketika saya ada radio, ada TikTok, dakwah dan seterusnya, ternyata ilmu. You are what you hear. Kamu adalah apa yang kamu dengar. You are, saya gini ya teman-teman. Kalau ada in between juga ya. Kalau ada kamal-kamal yang memang intinya gini, you are what you hear. Kamu apa yang kamu dengar. Terus menghujat dan lain-lain. Lebih baik enggak, jangan. Karena kamu apa yang kamu dengar, you are what you hear, you are what you see, you are what you eat. Yang banyak babi. Terus menyimak terus. Yang aku tangkap kemarin HTD mungkin ya, menghindari kata dua karena mau doktrin harus satu. Pak HTD ini meyakini Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Itu konsep Pak HTD. Kita sudah aware, saya sudah profiling beberapa hari sebelumnya. Respon beberapa orang itu, kalau dengan HTD begini, dengan HTD begitu. Kalau saya mah enggak. Boleh. Kita dialog lagi juga nggak apa-apa. Yang jelas selama saya bisa mendeliver bagaimana ketuhanan yang benar al-Islam, itu kita welcome. Yes, kalau mau doktrin harus satu. Yes, betul begitu. Emang agak-agak repot. Silahkan, ada lagi teman Kristen yang mau, Mbak Indah mau ini naik, silahkan. Masya Allah, ini naik Stadio, ini bawah nih. Stadio. Ada Bang Dio, ya. Luar biasa stadion.
tidak semua orang yang ada tuh orang-orang yang punya ilmu tapi nggak mau Ustaz Dio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai Kang Chan? Udah Ustaz, alhamdulillah sampai Bandung, masya Allah. Perhatian dia ya sama saya. Iya, soalnya soalnya lihat Kang siapa Bang Dian Pratama kan ngantuk tadi malam tuh aku Nah, ini orangnya di bawah, di Bang Dian di bawah. Naik Bang Dian, ini dia. Ya betul. mudah-mudahan cepat sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam mudah-mudahan warahmatullahi cepat wabarakatuh. sampai di tujuan ya kan. Alhamdulillah. Soalnya aku juga pernah merasakan itu. Perjalanan jauh terus ngantuk gitu kan. Aduh, ya Allah. Enggak. Alhamdulillah. Sadio. Ya, Bang. Aman kok, malam tadi tidur dulu kami di rest area sampai salat subuh dulu. Oh iya. Berjamaah. Iyalah. Setelah 600 meter di bundaran Mana Kang Chan kok turun? luar Jakarta ke arah Jeda, Jati jeda, Asih. loncat. Jeda, itu masih ada di bawah. Jadi semalam tuh lewat tol itu Kak berhenti di rest area berapa ya? 68 78 ya. Berhenti dulu, tidur, aku ke belakang, Kang Chan di depan dia. Habis salat subuh gas lagi, dia tidur sampai ke Bandung. Nggak mau diantar ke rumah, aku langsung lanjut ke Garut. Sampai rumah aku tidur. Alhamdulillah, masya Allah. Abang nyampe jam berapa? Dekat Jam- ya Bang Maya? Jam berapa ya? Aku lihat Indah lagi live juga kan. Udah nyampe Iya. rumah aku tuh udah capek Aku jam 2 sampai rumah. tidur. Aku sebelumnya. Karena aku jam 3 berangkat lagi isi kajian tadi pagi di Bekasi. Masya Allah. Gas terus. Tidur cuma 1 jaman lah. 1 jam setengah lah. Kuat kali Ustaz Dio. Tapi siang Ya, tidur capek. Ustaz. Iya tadi siang udah tidur. Tadi kan mau janjian sama Bang Faruk. Qadarullah ketiduran aku. Ini baru bangun tadi. Jadi habis sholat zuhur itu kan aku tunggu kan. Oh belum ada ini nih. Baring dulu lah. Ngantuk banget kan. Iya ketiduran. Terus istri juga bilang itu HP ada yang nelpon dari tadi itu Bang Faruk. Nah itu 3 kampung Bang, 3 kampung di Papua katanya mau syahadat di Apa? Kamal Bang Faruk. Halo, ada Tadi. suara ya? 3 kampung di Keluar suara nggak Papua. Ada. 3 kampung di Papua katanya mau syahadat. Kalau di total 1.600-an orang itu katanya tadi. Ada netizen yang jawab. Coba teman ya yang di bawah bisa bantu jawab. Naik silakan. Ya Allah. Setelah Alhamdulillah. 400 meter, tetap di kiri untuk terus menuju jalan tol lingkar luar Jakarta. Mau kemana itu? Sudah kedengaran nggak? Mapsnya kedengaran nggak teman-teman? Ada. Apanya? Dengar. Mapnya kedengeran. Saya kedengeran ya. Waduh, untung dia bilang nggak ke rumah janda ya kan? Oh. Aku tuh monitor ini aja Kang Chan sama Bang Dian. Wih, aku bilang jauh kali dah ini pulangnya ya Allah mereka ini. Sudah sampai rumah kan? Nggak jauh. Pas ku tengok, aku tengok, oh kayaknya aman-aman aja nih. Pas ku tengok si Indah lagi live kan, oh berarti aman ini insyaallah. Udah langsung tidur aku. Itu pun jam 3 udah bangun lagi, siap-siap ke Bekasi. Emang kalau Ustadz ini luar biasa Ustadz. Di tengah jalan tuh Ustadz, aduh aku nggak kuat saya bilang. Saya boleh tidur dulu, dari kemarin belum tidur. Boleh, silakan Kang Chan. Tafadhol. Wih, luar biasa. Saya dimuliakan di dalam mobilnya itu kan, tidur kita. Ambil kursi nyandar kursi, tidur aku. Beberapa menit kemudian, kenapa ini hawa kok jadi panas? Panas, saya bangun. AC nggak nyala. AC nggak nyala. Loh, kok bisa AC nggak nyala? Supirnya tidur di belakang ternyata. Ikut tidur di belakang. Tidur di belakang. Tidurlah kita dalam mobil. Saya semalam gini, kan sengaja pintu sebelah kanan itu dikeluarin dikit supaya masuk kan. Udara. Iya. Kalau Nggak apa-apa, biar tidur dulu kan?
ada sekitar 2 jaman itu. 2 jaman. Lebih. 2 jam lebih. Bahaya kalau ngantuk. Masya Allah, luar biasa. Daripada kita memaksakan diri kan. Bisa sebenarnya Kang Chan malam tadi itu masih kuat. Cuman saya udah mulai nih. Saya kalau di mobil itu walau biasa jalan jauh tuh kalau dirasa udah agak-agak ini saya pasti berhenti saya. Stadio. Lihat kalau kita lihat ya, roomnya Kodonditan itu kita anggap the highest lah. Beliau ini the highest studio kristologi lah. Menurut Level saya. standarnya ya, Kang Chan. Bukan ya? standar, the highest bahkan. Kan kalau lain kan podcast biasa lah dalam topik sendiri ya. Jadi kita ini ada nah, itu bisa tuh API harus bisa begitu, Stan. Belakangnya API kan. Iya. Iya dong. Nanti diundang Kang Chan. Diundang di podcast API. Wah, itu bisa itu API. Saja. Murah modalnya. Katanya murah modalnya cuma 3 miliar. Bagi Ustadz 3 miliar gampang. Tinggal orang klub. Allah Kang Chan. Luar biasa. Gampang itu. Lo bukan maksudnya itu ini loh. Iya betul. Itu kalau API itu punya studio itu kayak gitu, studio bener studio. Bukan untuk jangan gini, jangan markas kayak pos satpam orang kumpul, studio bener. Nah, ada ada studio, ada office. Ini ketua API. Oh, office mejanya kalau bisa lebih gede dari Ustadz Kodondi. Mejanya gede. Buku-buku baru terus podcast undang siapa kan? Nanti di YouTube itu API. Di YouTube ternyata begini ya. Kemarin Ustadz, sebelum antum datang ke atas, pas kita datang, kita lagi duduk ngobrol saat di meja di kursi itu kan. Kodondi langsung interupsi. Teman-teman, diusir kita sama Kodondi. Parah. Boleh nggak geser ke sana? Kodondi tamu kita diusir. Ternyata ada yang akan syahadat. Luar biasa. Ternyata ada yang syahadat. Terus saya tanyakan ke sana, Kang, di sini tuh tiap hari syahadat. Ada yang syahadat katanya. Wih, luar biasa. Masuk syahadat perempuan. Mu'allafah. Saya jadi saksi di situ. Kenapa? Salah satu yang trigger dia syahadat. Kemarin katanya kalau nggak percaya, lihat tanya aja sendiri nanti. Kata dia gini katanya. Dia nonton podcastnya, bukan podcast, dialognya Kodonditan dengan Henry Tan yang kemarin kita diskusi. Tapi yang dulu, bertahun-tahun yang lalu. Karena dia nonton itu, dia merasa malu katanya. Kok Kristen gini? Menyembunyikanlah dia bukan kemaluan itu ya, kemaluan jadi Kristen. Nah, sembunyikanlah. Dan akhirnya titik baliknya itu adalah pada semalam. Bayangkan, ternyata ketika dakwah itu direkam yang bertahun-tahun yang lalu, itu ada dampaknya. Bayangkan kalau API ya, API doakan teman-teman. API punya studio seperti itu, studio API, podcast, ada lighting belakangnya kan. Kameranya banyak sekali. Itu kamera mahal itu, asli. Itu kalau saya pegang, turun harganya sedikit. Pegang doang. Itu kan asli. Kamera. Orang kalau Anda pegang kameranya, wah, itu teknisi, kameramen, orang-orang engineeringnya langsung melotot sama Anda. Itu memang mahal sebenarnya. Nanti API perencana punya. Nah, targetnya kapan? Saat akhir tahun ini, tahun depan. Insya Allah. Awal bulan. Langsung Kang Chan bener nih. Belakangnya kan apa itu kan, terus di record kan, kita tidak tahu, tapi kan bukan berarti segitu juga kan, maksudnya kita ada. Jadi pas setelah syahadat itu mu'allafahnya langsung bawa sertifikat, Bang Dio. Betul. Jadi sepertinya karena di dalam sertifikatnya itu sudah ada namanya, jadi sudah ada komunikasi kayak sebelumnya. Ketika namanya dicek KTP-nya, yang kemarin salah satu dialog saya dengan Ustadz Asep itu, yang jadi value-nya itu kalau orang syahadat sudah selesai. Ternyata Kodondi beda treatmentnya. Setelah syahadat itu dia dikasih pembekalan ruhiyah dulu. Bagaimana diajak dialog kondisinya, bagaimana menghadapi ke depan, kondisi sekarang, keluarga dan seterusnya. Terus jaminan-jaminan kalau ada masalah hubungi saya. Luar biasa. Itu sangat-sangat bagus. Itu kita anggap itu sebagai benchmarking. Bagus itu. Fastabiqul khairat. Bayangkan API punya API. Wah, luar biasa. Ketua umum dia Pratama. Jeng jeng jeng.
Wakil Ketua Umum Kang Chan. Berat. Ada meja, ada ininya, ada kameranya. Kita doakan teman-teman. Jadi ada dakwahnya itu terrecord. Baik. Keren itu aslinya. Ada rekam jejak Kang Chan. Jejak. Rekam jejak. Terus saya lihat si itunya Pak siapa itu ya? Yang medianya head apa media atau kemarin apa namanya? Dia tahu, dia lihat debat saya ternyata. Debat saya, lihat debat antum hebat kata dia. Luar biasa keren. Dia lihat saya artis ternyata. Parah nih. Baru segini aja artis, gimana kalau nanti saya diundang ke podcastnya API, langsung datang suratkan ke rumah saya. Diundang Kang Chan, podcastnya API, luar biasa. Dilampirkan amplop, isi ini DP 10 juta dulu, silakan ambil. Besok datang, jangan terlambat, langsung masuk studi API. Terima kasih, silakan. Nah, kita doakan lah. Tadi itu jadi ini dong, jadi program target. Insya Allah. Aku juga terinspirasi juga itu dengan studionya Kodondi tadi malam tuh, Masya Allah. Bagus ini. Iya. Prospek banget untuk dakwah ke depan kan. Iya. Dari satu studio itu bisa dinonton oleh ribuan orang di seluruh pelosok Indonesia. Jutaan Ustaz. Followernya 1,6 juta itu Kodondi. Masya Allah. Nanti kita ini juga ya yang ngaji cerdas, kita ngaji cerdas sudah studio ini kan. Teman-teman record lah setiap dakwah bagus itu aslinya. Dakwah itu bagus. Semakin orang menyentuh. Jadi nanti banyak tuh podcast dialog itu. Jangan yang podcastnya itu orang Kristen lagi. Ada orang Kristen tuh biasanya begini ya. Dia nggak, ya ada yang directly ke agama, terus tapi yang tidak directnya itu banyak yang acara-acara tidak direct, tapi di dalamnya itu tradisi kekristenan berjalan. Salom yang ada salon. Tapi kita nih keren, teman-teman, main lah silaturahim lah nanti Kodondi. Keren tuh, asli, seriusan asli loh, mantap. Tapi dia memang banyak duit. Dipampang jaketnya itu ya, luar biasa ini. Keren. Orangnya baik ternyata. Saya kira kejam. Pasti kita dimarah-marah. Luar biasa. Dialog dengan saya semalam. Kita datang jam berapa Mbak Indah? Soalnya salat Isya di situ pokoknya. Salat Isya di situ. Setengah 8. Ngobrol saya berdua sama Kodondi. Ditinggalkan sama Mbak Indah. Ngobrol berdua kita. Parah ini orang. Saya lihat ke belakang. Kodondi nggak lihat, dia hanya lihat saya doang. Saya lihat ke belakang. Karyawan itu udah pada ngantuk. Si Chani ngobrol terus. Selesai jam berapa? Sampai jam 1:30 saya lihat. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. Tapi kalau orang-orang yang emang berilmu itu begitu, nggak terasa waktu itu. Bro, kita banyak lah, saya kira banyak ilmu yang bisa kita manfaatkan, luar biasa. Padahal dia Kristen dulunya lagi Islam Kristen, sekarang jadi mujahid, luar biasa. Sekarang yang jadi mujahid tolong jangan berubah jadi mujahidah. Iya. Sekarang memang banyak yang berubah. Sekarang dari mujahid jadi mujahidah, nggak boleh. Tetaplah jadi mujahidah, janganlah. Kalau internal kita, Kang Chan, kalau ke internal kita, maksudnya ke sesama Muslim, teman-teman Muslim itu memang perlu sedikit arahan, kemudian bimbingan, supaya waktu, tenaga, kemudian pikiran yang ada itu benar-benar kita arahkan ke perjuangan kita ini bareng-bareng gitu. Betul. Karena aku tengok ini ada sebagian kawan-kawan ini memang aku tengok agak melenceng sedikit ya, maksudnya mungkin karena hati dan niat yang berbeda mungkin ya, ngurusin betul hal-hal yang nggak penting gitu kan, apalagi kalau ada nilai-nilai penggembosan di situ. Ini yang kadang kita sangat sayangkan juga. Padahal mah kalau mau diskusi hal-hal seperti itu mungkin mereka juga nggak nyampe kan.
Sekarang aku dikirimin tuh Kang Chan, dikirimin. Sekarang video-video yang, aduh, Tar dulu. bukan Ya nggak mau lanjut. Ya. tanggapin ya, apa ya, receh. Ya terkadang itu hal-hal yang apa sifatnya ghibah, sifatnya aib orang, ya hal-hal yang sebenarnya nggak bermanfaat sebenarnya, dan justru bikin malu Islam juga kan sebenarnya yang begitu-begitu. Nah itu ada yang kayak begituan. Nah aku sarankan sih begitu ya, kita yang kawan-kawan ini memang kita arahkan ke situlah agar lebih terarah, kawan-kawan ini lebih bermanfaat, ya kan, lebih bermanfaat agar kita bisa meraih pahala ya bersama-sama gitu kan, meraih pahala yang besar bersama-sama. Ya intinya saling mendukung lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin ada isu kemarin teman-teman Kristen mereka menggosip, mereka parah, mereka kata mereka begini, waspadalah kata dia, jangan sampai ada kanda katanya. Kalau ada kanda kalian harus benar-benar waspada. Siapa kanda? Kang Chan dan Dio Pratama gitu kan. Gitu katanya. Pahala kalau ada dua ini repot kata dia. Kanda gitu kan. Betul itu teman-teman sekalian. Itu tidak, jangan kita debater ini ya yang saya rasakan ketika debat itu. Debater itu pantang menafikan sesuatu, dihadapi. Nah, dihadapi. Dan itu salah satu yang kita hadapi. Apa? Ada motif-motif di luar motif yang mulia yaitu dakwah. Motif personal lah. Dulu saya juga begitu. Aku naik ke Komal kan? Naik Komal. Wah, berhasil kita ngalahin Oten. Wah, tenang lah saya bilang. Ini aku gara-gara aku hebat, aku ini aku hebat, aku hebat, aku hebat. Besoknya gak ada Komal yang mau naikin saya. Wah. Merenunglah kita. Berarti ini bukan tentang aku, ini tentang kita. Oh iya, tentang kita. Kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Ustadio. Kita nggak ada apa-apanya kalau ada Mbak Indah yang naikin. Kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Ustadian. Kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ikhwan-ikhwan kita. Oh, kita luruskan niat lagi. Oh, ini semuanya untuk dakwah. Banyaklah hal-hal yang saya kira al-umuru bimaqasidiha. Urusan itu tergantung dari maksudnya. Kalau maksudnya untuk dakwah nggak ada ruginya, silakanlah kau maju dulu lah, kita bersama-sama dakwah. Nggak ada hard feeling, apa namanya ya, hard feeling ya, hard feeling. Ayo maju, yang penting musuh kita ini gitu, musuh Allah bukan musuh kita, musuh Allah ini kita bisa hajar, kita tegakkan naqdhifu bil haqqi alal batil. Jadi itu betul sekali itu. Jadi itu salah satu refleksi kita meluruskan niat saya kira teman-teman untuk dakwah. Itu keren tuh Kang Chan. Kalau niat kita, maksud aku begini teman-teman. Ini ada 100 orang Ada lebih suaranya nggak, Bang? Ada. Ini ada 100 orang lebih yang menonton. Maksud aku begini teman-teman. Yang ada aja lah ya di sini. Kalau kita masing-masing niat itu untuk ambil andil dalam dakwah, Suaranya ini ya. supaya kita ambil andil dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masing-masing itu berlomba-lomba untuk punya andil dalam dakwah, teman-teman. Dalam artian apa? Kita ikhlas tulus karena Allah dalam memperjuangkan tauhid. Memperjuangkan kalimatullah. Ini kalimat la ilaha illallah. Kalau semua kita seperti itu, insya Allah saya kira ya oten-oten ini nggak akan bisa bernapas ya, apalagi para penghujatnya gitu. Tapi kalau niat tulus ini melenceng sedikit, nah ini yang berbahaya. Terkadang ada tendensi pribadi, kemudian niat keakuan, kayak Kang Chan bilang, akulah begini, akulah. Padahal kan sebenarnya kita di sini kan ta'awun ya, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah dari ini ya tadi malam ya teman-teman ya, aku ketemu sama Bang Dian Pratama, ketemu Kang Chan, ketemu Indah. Aku apalagi ketemu Kodondi gitu kan. Padahal aku dekat lah sama Kodondi itu, dekat banget itu rumahnya.
Tapi baru itu kemarin tuh beberapa setahun yang lalu tuh pernah hampir ketemu tapi nggak jadi. Aku ngambil kesimpulan gini, jadi semua kita itu sebenarnya punya kesempatan atau punya kemampuan, insya Allah punya kemampuan untuk ambil andil begitu. Tinggal jadi semua masing-masing kita itu diberi kemampuan insya Allah sesuai dengan apa yang kita miliki untuk ambil andil dalam nilai-nilai dakwah ini. Gitu teman-teman. Nah tinggal kitanya nih mau apa enggak. Makanya sering aku ingatkan kalian tap layar. Sering itu kalau di rumah Bang Zuma kan tap layar, typing kalian lawan narasi typing di bawah, penghujat, kalian bagi-bagikan, kalian share segala macam. Itu andil teman-teman. Jangan dianggap sepele itu. Itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik daripada kalian sibuk gibahin orang di komal entah apa gitu kan. Grup orang yang maki-maki sesama muslim, terus grup-grup yang apalagi grup-grup atau room-room yang memang tiap harinya itu menggembosi pergerakan, menggembosi amalan kawan-kawan yang berjuang gitu kan, API umpamanya. Nah ini kita lihat kan sudah banyak nih, udah mulai muncul lagi yang teman-teman yang lain. Kita lihat ada BP Tauhid, ada Mengaji Cerdas sudah masuk juga. Nah ini kan kita berkolaborasi, artinya bukan API itu murni satu-satunya, enggak, tapi semua kita berkolaborasi ya agar kita bisa sampai pada tujuan yang sama, yaitu keridhaan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan teman-teman. Jadi butuh kolaborasi yang baik. Dengan adanya kolaborasi yang baik ini, insya Allah kita akan meraih tujuan kita bersama-sama. Nah ini yang kita inginkan teman-teman. Daripada ya kita melakukan hal-hal yang ya sifatnya non faedah, ya nggak ada nilai faedahnya, apalagi itu berbuah dosa gitu kan, kayak gibah, menggembosi, ya kan. Roomnya hampir tiap hari omongin, gibahin Kang Chan, gibahin API, gibahin Bang Zuma. Ngapain? Iya enggak? Bukan dapat manfaat, malah dapat dosa kita. Nanti kita ditanya di hadapan Allah, nanti kamu ngapain kamu pakai TikTok? Oh saya dulu gibahin Kang Chan ya Allah. Nah mampus kau, ya kan? Kalau Kang Chan nggak ridho, mampus. Udahlah banyak dosamu banyak. Terus sedot saya. Kau nggak bisa diambilkan dosa-dosa itu, dosa-dosa Kang Chan diambil kepadamu. Makanya kemarin nih, Allah demi Allah teman-teman, tanya ini, ada orangnya sini, Bang Dian Pratama ini. Beliau bilang ke saya, Ustaz, saya dengar banyak kali orang-orang ini di belakangnya antum Ustaz, kayak gibah. Tanya Bang Dian, coba apa jawabanku ke beliau? Aku ketawa alhamdulillah Ustaz. Bang, aku bilang, aku ini banyak dosa Bang, alhamdulillah mereka ambil nanti dosa-dosaku di hari akhirat nanti. Alhamdulillah. Silahkan kalian gibah. Ya kan? Senang aku malah. Aku nggak, coba tanya Bang Dian itu. Kalau aku bohong, coba ini ada orangnya di sini. Aku nggak gelisah, nggak sakit hati, nggak marah, nggak. Justru aku malah tersenyum sambil cengengesan. Alhamdulillah Bang, aku bilang, aku ini banyak dosa, aku bilang. Dosa aku ini banyak teman-teman. Alhamdulillah kalau ada yang gibahin aku di belakang, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dosa-dosaku mereka ambil. Iya, benar. Karena aku merasa amalanku belum cukup untuk menutupi dosa-dosaku. Iya. Kalau kita mau cerita-cerita dosa teman-teman, aduh, kayaknya aku nggak ini deh, asli. Alhamdulillah teman-teman, makanya aku ajak kawan-kawan semua, ayo kita fokus ya, kita fokus untuk dakwah ini ke depan. Bagaimana dakwah tauhid ini benar-benar menyebar kepada seluruh kawan-kawan Kristen kita yang mereka ini sebelum mereka meninggal dunia, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu goals kita. Dan itu harus ada kolaborasi yang baik. Nggak apa-apa lah orang-orang yang gibahin kita di belakang, nggak apa-apa. Nanti suatu saat nanti kan Kang Chan, siapa si Indah, atau Bang Dian Pratama, atau teman-teman yang lainnya, satu saat juga akan mengalami hal yang serupa. Mungkin dihina orang, atau mungkin digibahin orang. Ingat, semua itu insya Allah ada nilai manfaat untuk kita pribadi
Dia semoga menjadi penggugur dosa-dosa kita, dan semoga nanti dosa-dosa kita yang banyak itu diambil sama mereka ketika mereka tidak mampu untuk membayarnya dengan amalan soleh mereka. Amalan solehnya habis. Itu ada hadisnya sahih itu. Orang yang zalim, dia datang wayati dengan amalan yang sangat banyak. Ternyata apa? Wa ya'khudhu hadza wa yadhlimu hadza. Banyak sekali ini ya teman-teman. Dia zalimi fulan, dia ambil ini, dia ambil haknya fulan. Setelah semuanya dihitung-hitung bahwa amal solehnya tidak mampu lagi untuk menutupi dosa-dosanya, akhirnya apa? Tidak lagi amal solehnya untuk membayar kesalahannya, dosa-dosanya. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang dia gibahi, dosa-dosa orang yang dia ambil haknya, yang dia zalimi, itu ditimpakan kepadanya teman-teman. Nah, rasakan? Akhirnya apa? Dia menyesal, menjadi orang yang muflis. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, atadaruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Siapa dia? Sahabat bilang, oh muflis itu yang dagangnya begini, dia bangkrut, bla 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 bla. Kata Nabi SAW, bukan itu. Bukan itu orang yang muflis. Orang yang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak amalan. Ternyata dia menzalimi fulan, ternyata dia menggibahi fulan, dia ini fulan. Yang pada akhirnya apa? Kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ternyata masih banyak orang yang dia zalimi, masih banyak orang yang dia gibahi. Akhirnya orang-orang yang dia gibahi, orang yang dia zalimi itu ditimpakan dosa-dosanya untuknya, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita teman-teman, ya, kita diberikan ketulusan, tetap istiqomah, tetap semangat ya dalam dakwah ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita. Sekecil apapun itu, typing kalian di bawah itu, typing, kemudian share-nya ya. Itu Masya Allah andil itu teman-teman. Ini kayak orang teman-teman di bawah typing kan. Lagi diskusi panas nih antara Kang Chan sama ini. Kalian typing di bawah. Hoten longor, hoten PA, hoten ini nggak paham-paham bla bla bla. Itu andil teman-teman. Itu andil. Itu memberikan tekanan yang sangat kuat itu. Tekanan yang sangat kuat. Jadi orang-orang yang hoten-hoten yang berdiskusi dengan kita di atas, udahlah dia tertekan dengan argumen debaters muslim di atas, ya kan? Pas dia tengok di bawah, wah mati dia, akan ditekan pula dari bawah kan dengan typingan-typingan yang mematikan. Nah itu andil. Makanya aku bilang jangan kalian lepaskan andil itu. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Begitu Kang Chan. Dan Bang hilang suara Bang. Abang. Intinya luruskan niat Ustaz ya. Ambil posisi masing-masing ya. Ambil posisi masing-masing. Sesuaikan dengan kapasitas kita. Bang Dio suara gak ada Bang Dio. Mampunya typing. Oh, iyalah. Ada senior, kita dahulukan senior. Lanjut. Ya, Bang Dio nggak ada suara tadi Bang Dian. Kayaknya beliau bicara kedap-kedip, tapi nggak ada suaranya. Itu ada yang jeda ini nelpon kayaknya. Kang Chan masuk silakan. Bang Dian lanjut. Sinyalku jelek. Ini masalahnya. Apa sih ini kakak ini sibuk kali pun. Mau apa? Mau bertanya apa Kak? Silakan Kak, kakak mama. Tapi narasumbernya lagi pada jeda. Kang Chan monitor. Tadi hilang suaranya Kak, makanya saya relock lagi kan, biar suaranya ada gitu kan. Jadi saya mau nanya ini Kak. Benar, nggak ada narasumber kita. Kang Chan nggak monitor. Ya, Bang Dio monitor Bang. ya monitor. Ya, ini Kak Mama ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Silakan. Ya, jadi assalamualaikum nih pertama kali. Jadi saya mau nanya, kan saya kan memang jujur saya jarang buat nonton live di TikTok gitu kan. Nah beberapa hari ini nggak tahu kenapa saya itu jadi tertarik nonton beberapa diskusi yang ada di TikTok ini. Nah yang pernah saya baca ya, saya sebagai orang awam nih yang nggak ngerti apa-apa. Ada objek menutupi jalan di depan. Yang saya tahu kan
yang di apa? Yang ada di ceritanya orang-orang kitab orang-orang Kristen itu kan Nabi Isa ya kalau versinya kita ya. Jadi kadang kan ada yang menghina gitu di situ bahkan ajarannya. Setelah gitu 200 kan. meter, gunakan Jadi, lajur tengah untuk Saya berbelok ngerasa sedikit ke kanan. itu salah gak sih seperti itu? Bang Dio nggak ada suara. Kang Chen. Gimana Pak, Bu? Ada tadi tuh. Gunakan lajur tengah untuk berbelok Dio. sedikit ke kanan. Bentar, aku cek map dulu, bentar. Lanjut Kang. Oke, bisa saya Gimana? lanjutkan? Boleh lanjutkan, Bu. Oke. Jadi kalau sepemahaman saya ya, saya kan awam, saya masih ada di tahap belajar gitu. Tuhan mereka, orang-orang Kristen itu kan menurut versinya saya, itu kan cerita dari Nabi Isa gitu kan. Ya. Nah, saya ada nonton beberapa kali gitu kan. Nah, ada oknum-oknum yang menjelekkan bahkan sampai menghina. Sebenarnya dia ini kekeh dengan pemikiran ketauhidan dia gitu kan, dia sebagai seorang muslim gitu. Iya. Tetapi dia kenapa dia itu ada pikiran buat sampai menghujat gitu kan. Sementara kan kalau misalkan memang di kitab mereka kan berbeda. Cuman kalau kembali ke rukun iman kan, di rukun iman kita kan ada iman kepada kitab-kitab Allah ya kan. Contohnya apa, Bu? Contohnya apa? Menghujat itu Ya contohnya kayak contohnya. Kayak maaf nih agak Ya, vulgar. nggak apa-apa. Ya, nggak Agak apa-apa. vulgar. Jadi tadi itu saya dengar kan di Nabi Isa itu dilahirkan oleh Siti Maryam gitu kan, kalau menurut versi agama kita kan. Iya, betul. Ah, Betul. terus habis itu benihnya dari mana? Apa kayak misalkan itu kan bayi tabung katanya kayak gitu, anak prematur gitu-gitu, ngerti gak sih maksud saya? Ya, tapi gini maksudnya, Bu, kalau saya tangkap contoh itu ya, itu sebetulnya teman-teman saya kira sedang memberikan penekanan justru pada apa yang disampaikan oleh Bible terhadap Nabi Yesus atau Nabi Isa dalam konteks kita itu. Kalau Ibu baca Matius 1 nomor 1 itu inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itu Bu original teksnya itu spermatos. Spermatos itu benih. Jadi ketika benihnya itu kan Daud itu jauh di atas, Abraham jauh di atas. Benih Daud, benih Abraham. Jadi menghujat itu, Bu, kalau misalnya kita Iseng? Iya. Kita menuduh menjelek-jelekan lah. Saya tidak tahu definisi KBBI gimana. Menuduh atau menjelek-jelekan sesembahan yang lain tapi tanpa dasar. Nggak boleh. Tapi Setelah 200 meter, kalau di dalam Bible belok sendiri kiri. bahwa itu ada spermatos, benih. Yang maksud itu benih. Memang ada dalam Bible mereka, Bu. Iya, itu dia. Karena mungkin saya itu berpatokannya sama rukun iman ya, di mana kita mengimani beberapa kitab kan di situ. Ya termasuk di situ ada Injil, Taurat, Zabur, ya kan? Di luar Al-Qur'an yang memang menjadi landasan agama Islam gitu kan. Ya. Nah, mungkin yang beredar sekarang itu kan memang udah versi yang udah dirubah gitu kan. Versi yang udah dirubah, tapi kan nggak 100% dirubah. Itu menurut pemikiran saya gitu kan. Izin aku tanggapi Kang Chen sebentar sedikit. Iya, silakan Sat. 100 meter, Aduh, ini- terus kanan supaya tetap di jalan Kapten Tendian. Oh, kirain tetap kanan di rumah janda. Coba. Oke, terima kasih Google. Jadi begini Kak, aku tanggapi sedikit ya. Dalam ranah diskusi itu ada ritme atau ada metodologi yang mungkin tidak kita gunakan dalam penggunaan
keimanan kita sehari-hari, Kak. Contoh, dalam diskusi itu ada namanya tanzil ma'al khasam. Artinya mengikuti alur argumentasi rival diskusi gitu, Kak. Nah, kebanyakan itu teman-teman tuh seperti itu. Jadi dia mengikuti argumen itu. Supaya apa? Supaya mereka gampang untuk paham. Ya, gampang untuk paham sehingga mudah kita patahkan argumen mereka. Terus kanan supaya Karena kalau tetap mereka di jalan Kapten Tendian. Ya, baik Google. Kalau mereka nggak paham, Kak, kalau mereka nggak paham, sulit untuk kita untuk membantah argumen mereka. Karena akan mutar-mutar pastinya nanti jadinya. Bentar aku cek. Tetap di jalan Kapten Tendian sejauh 1,5 Itu dia, makanya kilometer. saya memberanikan diri untuk menanyakan itu di sini kan, karena saya lihat lebih santai gitu. Soalnya Iya. Apa ya? Bentar ya, Kak, bentar ya. asik. Bentar, sabar. Oke. Tapi itu yang typing Nah, saya jadi itu aku lanjut sedikit ya. mengganggu Jadi juga. terkadang kita menggunakan narasi, ya, ya memang begitu, Kak. Memang begitu, dunia TikTok ini memang begitu. Kakak jangan ke distract dengan typingan kawan-kawan di bawah. Memang begitu, teman-teman itu seperti itu. Nanti kakak akan paham sendiri, insya Allah. Jadi begini, Kak Mama. Terkadang dalam sebuah diskusi atau dalam dunia diskusi lintas agama itu, Kak, ada hal-hal atau istilah-istilah yang kita gunakan istilah yang sama untuk melakukan pendekatan, sehingga apa, mudah kita patahkan argumennya. Contoh ya, kayak ketika kita ingin menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu cuma Allah. Itu menurut perspektif Muslim. Kita bawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahkan ijma' ulama Sunnah atau ulama Islam, mereka nggak akan terima itu, Kak. Langsung mentah itu, mental. Beda halnya kalau kita berargumen dengan istilah-istilah yang mereka pakai dan itu ada dalam Bible mereka sendiri. Itu lebih mudah, Kak, lebih kena dia. Nah, gitu. Lebih mengena. Sehingga apa? Argumen-argumen yang kita bangun itu dengan mudah mematahkan argumen mereka. Dan mereka pun kesulitan untuk menolak itu. Karena itu ada dalam istilah mereka sendiri, dalam keagamaan mereka. Nah, itulah yang mungkin kakak lihat tadi, masalah sperma segala macam, kemudian Yesus itu begini begitu, itu ada dalam kitab mereka, Kak. Seperti itu. Nah, itulah metode yang kukatakan tadi. Terkadang kita perlu mengikuti narasi mereka. Karena kalau kita benturkan itu antara, kan ada beberapa metode ya dalam diskusi itu. Ada metode diskusi kita metode menyerang, apa ya bahasa ini aku lupa, ada istilahnya dalam ilmu debat itu, ada metode kita menyerang langsung, konfrontasi dikoreksi ya Kang kalau salah, konfrontasi dalil atau konfrontasi argumen dengan argumen yang kita pahami dari kitab suci kita, umpamanya dari keislaman. Nah, ini terkadang harus begitu terkadang. Nah, Benar itu benar. Nah, masalahnya ya, masalahnya yang kita hadapi bukan Muslim, Kak, begitu loh, Kak. Dan mereka tuh tidak mengimani Al-Quran. Ya, mereka nggak mengimani Al-Quran itu apa. Nah, jadi begitu, Kak. Umpamanya kita bilang Nabi Isa begini begitu, dia bilang apa? Beda itu Isamu sama Yesusku. Digituin kita, Kak. Jadi langsung dimentahkan begitu. Nah, berarti ada metode lain. Kita harus masuk dari metode yang lain. Ini sebenarnya rahasia sih, kalau takutnya ada utun-utun di bawah. Iya, jangan. Tapi nggak apa-apa. Kita ini jadi target. Ya, jadi nggak apa-apa, Kak. Kakak Mama mungkin baru ya kan, nanti akan beradaptasi. Aku juga sama kayak kakak dulu awalnya. Jujur aja, Kak, aku sama. Iya, jangankan kakak ya, aku aja yang, mohon maaf nih, Kak, aku belajar agama tuh dari tahun 2003. Sampai sekarang puluhan tahun belajar bahasa Arab dan ilmu usul fikih segala, bahkan aku sampai belajar ke luar negeri. Aku tengok mereka nih, apa ini kan?
Awal-awalnya aku juga, oh pelan-pelan aku pahami, oh udah dapat aku dapat ritmenya. Nah nanti kakak nih, ini kan kakak ini kan bertanya begini, coba kakak lihat typingan tuh, pasti typingannya itu sentimen tuh ke kakak itu pasti. Nah, itu Iya. wajar itu kak, kakak jangan baper, santai aja. Begitu Kan teman-teman memang awalnya. mungkin karena biografi kita hampir sama ya. Soalnya saya juga Ah, ada di pendidikan religius itu mulai dari SD kan. Memang udah ada di gitu. pesantren gitu kan. Yang saya tahu hanya Al-Qur'an, tidak dengan Iya. kitab-kitab yang lainnya gitu ya kan. Betul. Nah itu dia Nah, makanya. jadi ada apa sih? Ada sesuatu yang kayak ambigu jadinya di saya gitu Betul, kan. betul, betul. Ada yang nggak jelas gitu. Kenapa orang-orang ini kok ngomongnya seperti ini? Seakan-akan dia tidak mengimani keimanan apa yang harusnya dia imani di rukun iman keempat gitu kan ada kitab-kitab itu kan seperti yang saya omongin tadi Banyak gitu. begitu kak, banyak gitu kak. Ah, ah. Alhamdulillah kalau kita nanti insya Allah kakak nyimak aja dalam waktu ya 1 bulan lah, kakak nyimak aja atau bisa masuk ke room kita atau roomnya Bang Zuma atau kakak random aja kakak lihat aja, oh nanti kakak akan paham oh begini ternyata ritmenya itu, oh kayak begini ternyata gitu kak. Jadi Itu dia yang ya saya pikirkan apa coba dalam beberapa hari ini begitu saya scroll kan saya coba lihat pembahasannya Iya, saya iya. kan masih ada di tahap belajar tetap ya masih iya, belajar gitu kan bahkan saya masih saking pengennya belajar di usia saya yang nggak muda lagi saya masih masuk ke kampus Islam gitu biar bisa ikut belajar gitu kan. Nah, Iya, ada. mak- Masya Allah itu narasi-narasi kawan-kawan tuh. Yang intinya begini kak, yang intinya kalau aku kasih standing pointnya ya. Intinya kita sebagai seorang Muslim itu harus jelas pijakannya. Pijakannya itu dalam arti keberpihakan kita, andil kita ke Islam atau ke lawan Islam. Kalau di diskusi lintas agama gitu kak, ibaratnya kita lagi berperang ya, perangnya perang argumentasi. Kakak harus tahu dan paham kakak itu di posisi mana, gitu loh kak. Nah, karena kalau kakak seperti berada, itu makanya iya, saya kan? nanya biar Iya. jangan nanti Iya, betul, tiba-tiba betul. saya komen kan saya komen Iya. kok seperti itu sih gitu kan jadinya Jadi rancu sama betul. yang di atas dengan saya yang muslim yang di bawah gitu maksudnya biar jangan rancu Iya, lagi memang gitu. begitu kak. Memang gitu harus pelan-pelan insya Allah nanti kakak akan paham sendiri nanti. Maksud saya standing point kita berada di posisi Muslim. Bagaimanapun kondisinya dia kadang narasinya agak-agak gimana. Kakak mungkin belum dengar narasi Madam Maryam kan? Atau narasinya belum kan? Wah itu lebih sadis lagi kak. Blender, Atau blender. narasinya blender atau narasinya siapa yang orang Bugis tuh? Pak Haji Darman. Haji Yesus. Haji Yesus, bukan Haji Yesus. Ini Abah Ihsan. Abah Ihsan. Atau Bang Ali Aceh. Wah, itu kalau kakak dengar kak. Atau Bunda Nora juga kadang itu kalau berhadapan dengan penghujat. Itu kalau kakak dengar kak, kaget itu awal-awalnya. Tapi nanti insya Allah beradaptasi, kalian akan tahu. Oh ternyata maksudnya tuh begini ternyata ya. Nah, nanti itu setelah kakak tahu variasi atau varian macam-macam debaters Kristen, yang ular beludaknya, yang ada racun serangganya, ada serigala berbulu dombanya, ada ulat bulunya, ada B2-nya, macam-macam enggak? Udah kecoaknya, tikusnya, ya Ah. benar lanjut. Nanti kalau kakak sudah tahu itu, kakak akan lihat, oh bener ya kata Bang Dio dulu ya. Waktu kita ngobrol-ngobrol di roomnya BP Tauhid ya, bener ini yang dimaksud oleh Bang Dio sama Kang Chan itu ternyata. Nah gitu kak, lanjut kan. Siap-siap, terima kasih Bang Dio. Kang, masuk Kang. Jadi Apanya sebelumnya masuk? ini saya belum Bagus. bukan karena nggak pernah dengerin yang kayak gini ya, cuma karena dengerin kan saya itu apa ya namanya orang belajar ya nyari bukan belajar untuk diskusi atau debat terus ikutan live TikTok enggak bukan untuk seperti itu tapi belajar untuk diri saya sendiri gitu kan apa bukan berarti nggak punya keimanan tapi untuk apa ya makin
memperkuat keyakinan yang ada di saya gitu kan. Makanya saya belajar di sini gitu kan. Ternyata yang saya dapatkan kan hal-hal baru seperti ini. Itu dia yang membuat saya kaget gitu, karena kan apa ya, beda dari apa pelajaran-pelajaran yang saya terima tiap harinya gitu. Oh belum kuat. Ditanya belum kuat tau Bu. Belum kok ditanya belum kuat. Terima kasih banyak Bang ya. Siap Bu. Mari. Mari kemana? Ya saya harus Ya, tahu dulu maksudnya Ibu saya- mau ngajak kemana. Oh, saya nggak mau diajak tanpa tujuan. Harus tahu dulu dong. Ibu mau ngajak saya kemana? Satu lagi Mari pesan kata dia. ke kakak Mama, pesanku satu, kakak jangan baper dengan typingan kawan-kawan muslim di bawah. Kenapa? Karena memang begitu ritmenya kak. Nanti insya Allah kakak akan tahu itu sebenarnya typingan mereka tuh sayang sama kakak itu biasa sebenarnya. Begitu kak. Iya. Ya. Saya nggak begitu menghiraukan, cuma kadang kan wah karena ini sesuatu yang baru kayak kaget gitu juga gitu kan. Iya. Lanjut Kang Jan. Iya. Ya Iya, udah, kekagetan itu bukan menunjukkan tolak ukur. Banyak hal kaget. Saya kaget lihat orang-orang, saya kaget lihat, bukan kaget itu bukan tolak ukur. Tolak ukurnya itu adalah Al-Qur'an. Quran mengatakan naqdhifu bil haqqi alal batil. Lemparkan yang hak kepada yang batil. Bukan karena kita masuk dunia baru terus itu beda dengan kita yang pernah kita rasakan terus itu menjadi sesuatu yang keliru. Itu sangat prematur untuk disimpulkan. Kita perhatikan saja, seperti tadi tadi sampaikan. Perlu waktu menyimak apa yang terjadi seperti ini. Ada orang yang bawa parang datang. Saya cuman bawa bulu kukus. Hancurlah kita. Hancur kita. Ada orang yang bawa parang, kita harus bawa perisai yang besar. Lalu kita tidak akan menyebutkan kepada yang bawa perisai itu, kamu nih beda yang dengan apa yang sudah saya masak di rumah, kan nggak begitu. Semuanya ada proporsinya. Ada proporsinya. Nah, yang ingin dia sampaikan itu di dalam konteks perdebatan atau perang pemikiran lah gitu ya. Supaya ada ilmiah lah sedikit lah. Nah, itu Islam Kristen itu banyak jenisnya. Ada orang-orang yang mengcounter dengan perisai yang besar. Ada orang yang mengcounter dengan di dalam Islam dengan baja yang besar, dengan banyak senjata-senjata. Nah, begitu. Ada juga seperti saya counternya dengan bolu kukus. Terima kasih Mas. Saya balik kasih bolu kukus, mereka sini mereka nggak tahu dalamnya ada sianida. campur kecubung nggak? Varian itu membuat kita lebih dewasa melihat dakwah itu ternyata variatif caranya. Begitu. Nah, makanya biar saya itu kan nggak cuma dengan pemikiran saya sendiri, saya memilih untuk bertanya daripada saya menebak-nebak ternyata tebakan saya salah gitu kan. Jadi saya nyoba buat biar nggak suuzon berkepanjangan, saya nyoba nyari yang orang yang memang bisa saya tanyakan gitu kan. Ibu karena lihat Ustadz ada jambangnya ya? Ya, gimana? Karena lihat Ustadz ada jambangnya itu gitu ya? Makanya nanya ke Ustadz gitu. Bener, memang jambang ini mah agak berat ini. Betul nanya saja. Bentar Kang Chan, aku cek penonton dulu di bawah ya, aku cek dulu penonton. Oh enggak ini saya enggak nanya kalau di room lain, karena kalau misalkan saya lihat-lihat juga gitu kan, kok sekiranya cara penyampaiannya itu tidak bisa saya terima, saya nggak bakalan nanya ke orang tersebut gitu. Ini ketua umum API nih Bu, ketua umum API baik begini orangnya, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Saya tahu ibu kan punya duit 1 miliar nganggur kan?
Amin aja dulu ya. Kang Chan, walaupun aku sekarang sudah jadi ketua umum, tapi tetap yang paling ganteng di Jabodetabek tetap aku. Aduh, azan di Masya sini. Allah, Masya Allah. Saya break dulu ya, azan di sini. Ini dakwah ini tidak semuanya mencekam. Dakwah banyak orang diberikan nikmat di dalam jalan dakwah. Tutup Seperti koma tadi lagi, Kang. kita, tutup. Seperti tadi ini dinikmati aja kita di dalam jalan. Beruntunglah orang-orang yang merasakan kenikmatan di jalan dakwah. Kita begini aja lah daripada ribut nih. Udah nikmati aja kan. Baik, Betul, betul, betul. Ustaz mau tutup, Ustaz? Terima kasih banyak, Mas, Bang. Baik. Siap. Kita tutup kata hostnya. Baik, teman-teman, maghrib kita tutup. Saya tidak tahu break atau kita nanti lanjut lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dio, Kang Chan, terima kasih Mama. Sama-sama.